Bab 871, Tang Wulin yang menakutkan. Roar, pada saat ini, auman naga yang gagah terdengar sekali lagi. Itu adalah Golden Dragon Roar. Meskipun Yuanen Yehui dan Ye Xinglan tidak memiliki garis keturunan Dragon Clan, tubuh mereka masih terguncang dan melambat secara bersamaan di bawah pengaruh deru amukan Tang Wulin. Tang Wulin membenturkan kaki kanannya ke tanah dan melepaskan deru naga emas diikuti oleh naga emas mengguncang bumi. Itu melengkung ruang sekitarnya. Ye Xinglan yang berdiri paling dekat dengannya terpengaruh sehingga seluruh orangnya menggigil dan segera menjadi beku. Basis budidayanya hanya dikalahkan oleh Tang Wulin dalam kelompok 7 mereka. Dia berhasil melepaskan perisai pelindung pada baju perangnya yang bersinar dengan bintik-bintik cahaya bintang ketika dia merasa tidak sehat. Karena itu, dia hanya menggigil sebentar sebelum menyelesaikannya dengan pedangnya yang kejam. Namun, saat itulah 8 naga emas bergegas keluar dan terbang menuju Yuanen Yehui. Tang Wulin mengambil kesempatan ketika Ye Xinglan tertegun untuk mendapatkannya. Cakar naga emas kanannya mengayun ke depan dan menghancurkan ruang di mana tangannya melewatinya. Ruang terfragmentasi secara alami menghasilkan kekuatan isap yang menarik di Ye Xinglan. Ye Xinglan mengangkat Star God Sword dan mengintegrasikan dirinya dengan One with the Sword tanpa banyak ruang untuk bermanuver, sangat mengejutkan semua orang. Ding ding ding, serangkaian suara renyah terus terdengar dari titik di mana pedang bertemu dengan cakar. Perbedaan antara kekuatan mereka bisa dilihat sekarang. Meskipun Ye Xinglan telah menyalurkan kesadaran pedang sebaik mungkin, dia masih tertindas oleh Tang Wulin sehingga dia mundur setelah setiap tabrakan. Perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Tang Wulin berbalik dan menyapu kaki kanannya ke tanah. Ekor naga besar muncul tiba-tiba dengan suara gemuruh naganya yang gagah berani. Itu adalah Golden Dragon Walk Style. Tang Wulin tidak terlalu terampil dalam melaksanakan tekniknya. Metodenya sederhana dan kasar. Dia membuat lawan-lawannya tunduk dengan paksa. Dia tidak berniat untuk bersaing melawan kesadaran pedangnya atau ilmu pedang. Meskipun demikian, dia menggunakan bentuk kekuatannya yang paling murni untuk menekannya. Ye Xinglan tidak berdaya sehingga dia hanya bisa mengubah Star God Sword menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk mundur dengan cepat. Pada akhirnya, dia masih dimusnahkan oleh Golden Dragon Walk Style. Golden Walk Dragon Style dari Tang Wulin mengayunkan tubuhnya secara horizontal. Dia bahkan tidak melihat Ye Xinglan mundur dari keterkejutan saat dia mengangkat lengan kanannya dan melepaskan cakar naga emas Nirvana. Yue Zhengyu dan Xie Xie telah bertarung melawan Golden Dragon Nirvana Claw sebelumnya. Hanya saja kali ini, Yuanen Yehui yang baru saja mendapatkan Golden Dragon Shocks the Earth akan melawannya sendirian. Cakar naga yang mengerikan dan besar jatuh dari langit dengan kekuatan hisap yang bisa menghancurkan ruang. Ditambah dengan ketajaman Dread Claw naga emas, itu adalah serangan paling kuat di Divine Dragon Nine Moves Tang Wulin saat ini. Mustahil bagi Yuanen Yehui untuk berubah menjadi malaikat jatuh untuk menghindari serangan itu. Cincin jiwa ke-6 di tubuhnya bercahaya cerah ketika palu ganda menyerang bersama di depannya. Dia berdiri di arena percobaan seolah-olah kakinya terpaku di tanah. Tangan raksasa, berdiameter 10 meter, tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Tangan raksasa itu mengepal dan melawan Golden Dragon Nirvana Claw yang besar milik Tang Wulin. Yuanen Yehui berada di level yang sama dengan Yue Zhengyu. Dia telah menerobos untuk menjadi kaisar jiwa 6 cincin. Boom, Tang Wulin dan Yuanen Yehui bergetar hebat pada saat bersamaan. Cakar naga emas Nirvana dan cengkeraman Titan hancur ketika mereka saling bertabrakan. Mereka dicocokkan secara merata. Namun, Yuanen Yehui diperkuat oleh armor tempurnya, 3 peningkatan besar kekuatan Titan, Diamond Titan, dan Titan Setan, ditambah keterampilan jiwa ke-6-nya. Dengan semua bala bantuan ini, dia hanya berhasil menahan serangan itu. Namun demikian, dia akhirnya berhasil memblokir serangan Tang Wulin yang paling kuat secara langsung ketika bintik cahaya bintang yang dingin muncul di belakang punggung Tang Wulin. Tang Wulin mengayunkan tangan kanannya kembali dengan tiba-tiba saat seberkas sinar keemasan melintasi punggungnya. Itu tombak naga emasnya. Secara bersamaan, armor pertempuran satu kata, naga, muncul di tubuhnya. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan bahkan lebih kuat dari Xie Xie dan Yue Zhengyu. Sulit untuk mengalahkan mereka tanpa baju perang. Cincin jiwa ke-6 Yuanen Yehui tetap bersinar cerah. Palu kanannya dilemparkan ke udara saat grip titannya muncul sekali lagi untuk meraih palu raksasa sebelum membantingnya. Ye Xinglan yang berada di belakang Tang Wulin membeku sejenak.
Cincin jiwa kelimanya bersinar ketika seluruh orangnya berubah menjadi bintang yang berkelap-kelip dengan cahaya panas yang menyala-nyala. Kesadaran pedang yang tangguh mengunci seluruh tubuhnya. Kedua pusat kekuatan mencurahkan semua upaya mereka dalam serangan mereka, dan sepertinya mereka akhirnya bisa menekan Tang Wulin. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam saat ia tampaknya memasuki keadaan khusus. Matanya menjadi sangat cerah. Persis saat palu raksasa itu akan bersentuhan dengannya, armor perang yang menutupi seluruh tubuhnya berubah sehalus dan seterang cermin. Boom, palu raksasa itu memantul ketika menabrak tubuh naga emas yang mendominasi. Tombak naga emas di tangannya menusuk ke depan pada saat yang sama ketika pancaran di seluruh tubuhnya berkilau dengan kecepatan tinggi untuk memenuhi keterampilan jiwa kelima Ye Xinglan, Star Sword. Ding, ketika suara benturan menusuk terdengar, Xie Xie, Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi semua meringis saat mereka menutup mata. Yue Zhengyu buru-buru membuka sayapnya untuk melindungi semua orang. Cahaya sucinya mekar dengan cerah, dan pada saat berikutnya, gelombang kejut sudah tiba di tempat mereka. Ye Xinglan memberikan ham teredam. Dia memuntahkan seteguk darah segar saat dia jatuh kembali. Tang Wulin memiliki pandangan minta maaf di matanya. Dia berbalik dan menyapu Golden Dragon Spear-nya secara horizontal. The Golden Dragon Walk Style memberi sapuan lagi dan meledakkan Yuanen Yehui. Tang Wulin mengenakan armor tempurnya memberikan kekuatan yang terasa tak tergoyahkan karena dia benar-benar terlalu kuat. Su Lizhi sudah berjalan ke Ye Xinglan saat dia memasukkan pemulihan Pok Bun ke dalam mulutnya dengan cepat. Ye Xinglan mengkonsumsi recovery Pok Bun dan memberi Tang Wulin jempol. Tang Wulin bergegas mendekat dengan cepat. Maaf, Xinglan. Kesadaran pedangmu terlalu kuat, aku tidak bisa mengendalikan diri. Ye Xinglan tersenyum dan berbicara, tidak apa-apa. Pertarungan kita membuat kita merasa tertantang. Aku tahu kau sudah mengurangi kekuatanmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan tombak jika bukan karena Yuanen Yehui yang membantu mengurangi porsi dari kekuatanmu. Memang benar bahwa Tang Wulin telah mengurangi kekuatannya sebaik mungkin, tetapi kekuatan dari tubuh naga emas mendominasi di samping kekuatannya yang terlalu kuat telah membuatnya melukai Ye Xinglan. Sekelompok orang berkumpul. Xie Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kakak, bagaimana kamu menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Bahkan saudari Xinglan dan Yuanen bukan pasanganmu." Tang Wulin berbicara, "Saya menjadi lebih baik dalam mengendalikan kekuatan saya, maka garis keturunan saya memiliki kebangkitan lebih lanjut. Sebenarnya, Anda semua tidak menyadari ketinggian saya. Kalau tidak, saya tidak akan menang dengan mudah. Tentu saja, Anda adalah pengecualian." Petik 2. Xie Xie terkikik. Tidak apa-apa, aku akan berada di sisimu waktu berikutnya. Maka aku tidak akan terpengaruh. Bahkan, itu akan bermanfaat bagi saya, kan? Saya pikir itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi kita berdua untuk melawan 5 dari mereka. Aku selalu di sisimu. Petik 2. Apakah kamu akan mati jika kamu mengatakan kebenaran sekali saja? Yue Zhengyu bertanya dengan jengkel. Kamu bisa mencobanya. Xie Xie berdiri di samping Tang Wulin dengan bangga. Dia hanya menganggap otoritas Tang Wulin sebagai miliknya yang membuat mereka semua tersenyum. Namun, Tang Wulin merenung sejenak sebelum berkata, "Kita pasti bisa mencoba." "Xinglan, apakah kamu masih baik untuk pergi?" Ye Xinglan menjawab, "Saya baik-baik saja. Apakah Anda benar-benar ingin pergi lagi?" Pertempuran 2 lawan 5 akan berbeda dari pertempuran 1 lawan 2 sebelumnya. Meskipun Su Lizhi tidak memiliki banyak kapasitas bertarung, roti bakarnya bagus untuk meningkatkan semua orang. Skuad yang matang seperti Shrek Seven Monsters akan mampu melakukan kerjasama yang luar biasa. Dengan tambahan setiap anggota, itu akan menghasilkan peningkatan kapasitas pertarungan tim secara keseluruhan dengan banyak lipatan. Selain itu, ada juga keterampilan jiwa kontrol Su Xiaoyan. Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan Yue Zhengyu adalah 3 tuan jiwa tipe serangan hebat. Selain itu, 2 dari mereka juga kaisar jiwa 6 cincin. Tidak mudah bagi Tang Wulin dan Xie Xie untuk melawan mereka dengan kekuatan gabungan mereka. Tang Wulin mengangguk dengan tekad. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Pengadilan kita terutama untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang situasi kita saat ini. Selanjutnya, kita akan membuat baju perang 2 kata kita. Aku bermaksud memiliki beberapa kejutan dalam menempa 2 kita, armor kata pertempuran. Petik 2. Xie Xie bertanya dengan rasa ingin tahu, kejutan apa? Tang Wulin tersenyum.
Aku sudah mencapai terobosan. Sekelompok orang terkejut ketika kata-kata keluar dari mulut mereka. Pengrajin Santa, Tang Wulin membuat Wahyu mengangguk sambil tersenyum. Bab 872, Kemungkinan Keterampilan Jiwa yang Sembuh. Kelompok itu berdiri saling memandang sementara Su Xiaoyan berteriak kaget. Ya dewa, kakak, tolong ajak kami jika kamu akan meningkatkan kekuatanmu dalam skala besar di waktu berikutnya. Saint Craftsman dan penempaan jiwa. Apakah itu berarti kamu sekarang dapat menempa armor pertempuran 3 kata untuk kita? Petik 2. Tang Wulin tersenyum dan berbicara, masih ada beberapa kekurangan. Bagaimanapun, saya baru saja mencapai level ini, jadi saya akan membutuhkan waktu untuk menyempurnakan keterampilan saya. Selain itu, Anda tidak dapat menggunakannya bahkan jika saya mampu menempa satu untukmu. Tanpa fondasi basis budidaya 7 cincin dan jiwa bela diri, kita tidak mungkin menggunakan armor perang yang terbuat dari logam yang ditempa jiwa. Kita seharusnya tidak mencapai di luar jangkauan kita, jadi lebih baik bagi kita untuk selesaikan armor perang 2 kata kami. Namun, dengan penempaan jiwa sebagai rahasia batin kami, saya bermaksud untuk menyelesaikan penempaan sekering dengan setidaknya 4 jenis logam ketika saya menempa armor pertempuran 2 kata untuk Anda semua. Jadi, kami armor perang akan selalu berada di atas standar rekan-rekan kita. Armor pertempuran 2 kata tidak hanya akan memiliki sayap tetapi juga akan mampu menyembuhkan keterampilan jiwa yang tidak akan dibatasi oleh jiwa bela diri. Anda semua akan perlu dipertimbangkan dengan benar. Yang terbaik untuk keterampilan jiwa untuk menjadi sesuatu yang kita semua setuju untuk menggambarkan diri kita sendiri. Petik 2. Keterampilan jiwa yang disembuhkan adalah proses menyembuhkan keterampilan jiwa melalui sirkuit inti khusus armor perang. Kekuatan skill jiwa akan terkait dengan basis kultivasi master jiwa dan armor tempurnya. Secara alami, keterampilan jiwa tambahan yang disembuhkan dapat ditambahkan ke armor pertempuran 3 kata nanti. Misalnya, keterampilan jiwa Tang Wulin bisa disembuhkan ke baju perang Xie. Ini akan membutuhkan guru jiwa yang memiliki keterampilan jiwa untuk bekerja sama secara erat. Kakak, aku akan menyembuhkan skill cakarmu sebelumnya. Xie segera berbicara tanpa ragu sedikitpun. Tang Wulin tertawa pada dirinya sendiri. Kamu berharap, mari kita kesampingkan fakta itu adalah keterampilan jiwaku garis keturunanku, tetapi kita bahkan tidak tahu apakah kita dapat menyembuhkannya saat ini. Bahkan jika kita bisa, kamu tidak memiliki amplifikasi kekuatanku dan Golden Dragon Dreadclaw oleh karena itu tidak cocok untukmu. Hanya kekuatan Yuanen yang cukup kuat untuk menggunakan sebagian besar kekuatan Golden Dragon Nirvana Claw di antara kalian semua, jadi Yuanen dapat mempertimbangkan itu. Tentu saja, kita masih perlu mencoba jika Anda bisa gunakan keterampilan jiwaku keturunanku selama proses penyembuhan. Petik 2. Tang Wulin terus berbicara, saya pikir masih ada kesempatan. Selain itu, semakin banyak jenis paduan roh yang digunakan, semakin tinggi daya dukung armor perang. Ini juga memungkinkan bagi kita untuk menyembuhkan beberapa keterampilan jiwa guru kita. Kita dapat memilih apapun yang di bawah 7 cincin, tetapi yang terbaik adalah jika keterampilan jiwa dapat menyatu sempurna dengan kemampuan kita sendiri untuk mencapai hasil amplifikasi terbaik. Petik 2. Armor perang 2 kata dan armor 1 kata adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Sebenarnya, seseorang hanya bisa dianggap sebagai master armor pertempuran yang benar setelah satu memiliki armor pertempuran 2 kata. Tentu saja, Tang Wulin dan pasukan tempur 1 kata paduan senjata rekan-rekannya adalah pengecualian. Saat ini, Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui telah menembus 6 cincin, sehingga mereka benar-benar memenuhi syarat untuk yayasan armor pertempuran 2 kata sementara sisanya berada pada tingkat kekuatan jiwa yang sama. Su Lizhi sangat senang karena jika dia memiliki 2 kata baju perang sendiri, dia hanya perlu menyembuhkan keterampilan jiwa tipe serangan yang berguna untuk membuat lompatan kualitatif dalam kekuatannya. Kemudian, dia akhirnya bisa bertarung. Baiklah, ayo bertarung sekali lagi. Baktikan semua usahamu dalam hal ini. Hanya dengan begitu aku bisa menentukan apa yang paling dibutuhkan armor tempurmu, Tang Wulin berbicara sambil tersenyum. Meskipun itu bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk menggunakan baju perang tempa jiwa, Tang Wulin percaya diri dalam menyelesaikan paduan roh penempaan dengan 4 atau bahkan 5 jenis logam dengan penempaan jiwa sebagai rahasia batin mereka. Tentu saja, dia masih perlu mempertimbangkan karakteristik dari skill jiwa yang dipilih yang semua orang inginkan untuk menyembuhkan ke dalam armor perang mereka selama proses penempaan alloy roh.
Ini adalah manfaat dari memiliki pandai besi yang berbakat di tim mereka ketika datang untuk membuat baju perang. Peran pandai besi sangat penting ketika sampai pada bagian akhir proses. Ini akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk menyelesaikan penempaan jiwa jika dilakukan oleh pandai besi biasa. Seperti itu, penempaan jiwa sudah cukup untuk baju perang pertempuran dua kata. Namun, orang bisa membayangkan betapa bagusnya daya dukung perlengkapan perang dengan keterampilan jiwa. Banyak armor perang dua kata tidak dapat disembuhkan dengan skill soul armor perang karena kualitas inferior armor perang itu. Zhen Hua terkenal di seluruh benua karena keahliannya. Dia mendapatkan rasa hormat dari benua itu karena armor perang empat kata yang sempurna akan membutuhkan dedikasi penuh Saint Craftsman. Terutama saat tahap-tahap akhir membuat armor perang. Jika Tang Wulin menyebarkan berita bahwa dia sudah menjadi Saint Craftsman, akan mudah baginya untuk menghasilkan uang di Akademi Shrek. Feng Wuyu adalah judul Douluo tetapi dia bukan orang yang mudah untuk berurusan dengan. Namun, dia masih muda, jadi para master jiwa bersedia bekerja sama dengannya. Xie bergerak cepat dan berdiri di samping Tang Wulin. Dia sedikit khawatir harus bertarung melawan 5 rekannya yang lain. Dia berbicara dengan lembut, "Kakak, bisakah kita benar-benar melakukannya? Armor tempurku belum sembuh sepenuhnya. Aku khawatir aku tidak akan banyak membantu Anda." Tang Wulin memberinya tatapan tidak menyenangkan. "Bisakah kamu berhenti menjadi pecundang seperti itu?" Yuanen menatapmu. Xie terkikik. "Aku yakin dengan kehadiranmu. Kakak, mari kita coba dikalahkan." Yue Zhengyu mengangkat alisnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Kedua belah pihak mundur. Pertempuran 2 lawan 5. Ada perbedaan besar antara kedua pihak. Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Yue Zhengyu berdiri di depan sementara Su Xiaoyan dan Su Lizi ada di belakang. Mereka berlima mengenakan armor perang mereka tanpa ragu sedikit pun. Tang Wulin sama sekali tidak mengenakan baju perangnya. Ekspresinya berubah serius ketika dia menghadapi 5 rekannya. Pertempuran ini tidak akan sesantai yang sebelumnya. Su Lizi mulai melantunkan mantra dan memproduksi roti bakarnya yang merupakan Bloodsus Bean Buns, The Buns Panturebon, dan Fem Crystal Buns. Sepertinya dia membuat roti untuk semua orang. Tang Wulin berteriak keras, "Mulai." Dia tidak mampu menunggu Su Lizi untuk menyelesaikan mempersiapkan semua roti. Kalau tidak, dia dan Xie tidak akan mendapat kesempatan. Tubuh Tang Wulin bergerak dalam sekejap dan telah memimpin untuk berjalan di depan. Xie juga bergerak cepat dan menghilang di belakang punggungnya. Tang Wulin bisa merasakan bahwa ada semburan energi yang menembus tumbuh di belakangnya saat ini. Apakah itu momentum akumulasi kekuatan? Kehilangan Xie sebelumnya adalah karena garis keturunannya. Xie tidak melambat sejak dia berkumpul dengan Yuanen. Sebenarnya, kemampuan bertarungnya tidak selemah yang dia tunjukkan hari ini. Sebagai mitra pertempuran Tang Wulin, Xie merasa sangat berbeda dari situasi ketika dia berhadapan dengan Tang Wulin sebelumnya karena Tang Wulin bukan lagi musuh. Dia bisa merasakan fluktuasi garis keturunan yang memancar dari tubuh Tang Wulin nih garis darahnya. Proses memobilisasi kekuatan akumulasi momentum lebih cepat dari biasanya. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak mampu secara langsung meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, garis keturunannya cukup kuat sehingga memungkinkannya untuk menyalurkan 120% dari kekuatan biasanya. Inilah perbedaannya. Belum lagi fakta bahwa Tang Wulin juga bisa meningkatkan kemampuan mereka secara bersamaan. Bahkan ketika menghadapi 5 orang, Tang Wulin tak tergoyahkan. Dia mirip dengan naga raksasa yang menunjukkan taringnya pada musuh. Saat itu, cincin cahaya tiba-tiba muncul di jalan di depan yang harus mereka lewati. Tang Wulin terkejut ketika tubuhnya bergeser secara horizontal sehingga dia bisa mengubah posisinya dalam waktu singkat. Belenggu Starwheel diam. Dia akan diikat oleh belenggu Starwheel jika dia sedikit melambat. Belenggu Starwheel memiliki efek melumpuhkan sehingga momentumnya akan segera berkurang. Meski begitu, momentum cepat Tang Wulin melemah karena gerakannya yang menghindar. Yuanen Yehui memasukkan Blood Bone pertama ke mulutnya saat dia memimpin untuk mendekati mereka. Pedang suci di tangan Yue Zhengyu kental sekali lagi. Dia mengangkat Saint Sword tinggi saat cahaya penghakiman turun dari langit untuk menusuk Tang Wulin. Dalam pertandingan 5 lawan 2, mereka unggul sehingga metode bertarung mereka secara alami berbeda dari sebelumnya. Yuanen Yehui tidak dilakukan setelah mengkonsumsi 1 Bloodsus Bean Bone. Dia membalikkan tangannya dan menangkap Fem Crystal Bone yang dilemparkan Su Lizi menggunakan teknik senjata tersembunyi Tang Sekte.
Dia memasukkannya ke mulutnya ketika lapisan gloss seperti kristal bersinar di tubuhnya dan segera memperkuat pertahanannya. Rantai bintang dilepaskan dan menghubungkan mereka berlima sebagai satu. Sudut bibir Tang Wulin berkedut sekali. Itu benar-benar berbeda dengan penambahan Su Xiaoyan dan Su Lisi. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan menang dalam pertandingan 2 lawan 3, tetapi tidak dalam pertandingan 2 lawan 5. Sambil tersenyum, Su Xiaoyan melepaskan rantai bintang. Kemudian, dia menunjuk Tang Wulin saat dia mengelak tanpa sadar, namun tidak ada yang terjadi saat ini. Su Xiaoyan menjulurkan lidah padanya dengan senyum manis di wajahnya. Tang Wulin menyipitkan matanya. Tiba-tiba, kaki kanannya melangkah maju sementara lengan kanannya menjulur ke belakang. Segera setelah itu, tombak naga emas berubah menjadi sambaran penembakan petir emas langsung ke Su Xiaoyan. Kekuatan Tang Wulin hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, dengan amplifikasi baju perang dan tubuh naga emas. Tombak naga emas dilengkapi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Ketika itu dilemparkan sebagai tombak, bahkan 7 cincin jiwa sage perlu berhati-hati. Bab 873, kalian berakting tanpa malu-malu. Ketika Su Xiaoyan melihat Tang Wulin bergerak, dia menjadi pucat karena ketakutan. Dia melepaskan keterampilan jiwanya Dazzling Starlight tepat pada waktunya. Berkas cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan paksa ke arah Tang Wulin dan membungkus tubuhnya secara instan. Namun, ini tidak menghentikan tombak naga emas Tang Wulin dilemparkan. Tubuh naga emas yang mendominasi diikuti oleh tombak naga emas. Tang Wulin menggerakkan tangannya secara terpisah dalam arah vertikal. Ketika Dazzling Starlight menyinari dia, dia membuat gerakan yang sangat aneh. Tangannya yang berganti membentuk bentuk cakar. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melangkah maju dengan kaki kirinya. Dia sepertinya memukul dengan pukulan. Yue Zhengyu memandang saat tombak naga emas menembak ke arahnya. Selanjutnya, warnanya terkuras. Terang penghakimannya bersinar di tubuh Tang Wulin, tapi dia masih selangkah di belakang tombak naga emas. Cahaya penghakiman diserap oleh tubuh naga emas yang mendominasi. Armor perang mirip cermin Tang Wulin berkedip cepat. Saat ini, Dazzling Starlight telah mencapai dia dan melumpuhkannya di tempat. Yue Zhengyu melangkah ke samping dan melindungi Su Xiaoyan. Pedang suci di genggamannya, dia meretas dengan sekuat tenaga saat dia mencoba menangkis tombak naga emas. Namun, tombak naga emas belum sampai kepadanya ketika dia merasakan aura tajam yang tampaknya menusuk tubuhnya. Dia tidak bisa menghentikannya. Dia sangat yakin bahwa bahkan jika dia telah menyesuaikan kemampuan pertahanan armor tempurnya secara maksimal dengan peningkatan Bloodthirsty Bin Bun, dia masih tidak dapat menangkal serangan Tang Wulin. Tombak naga emas benar-benar hebat. Siapa yang berani mengatakan bahwa Kapten tidak memiliki serangan jarak jauh? Kilatan pedang yang tajam akhirnya mencapai dia pada saat yang tepat. Itu menusuk di sisi Golden Dragon Lance dengan ketepatan tertinggi. Golden Dragon Lance memancarkan raungan naga dan cahayanya agak redup. Saat itulah pedang suci Yue Zhengyu menebas tombak naga emas. Meskipun Ye Xinglan telah memblokir sebagian besar kekuatan Golden Dragon Lance, ketika tebasan Yue Zhengyu mendarat di Golden Dragon Lance, dia masih bergetar hebat. Dia terkejut seolah-olah dia tersengat listrik dan hampir menabrak Su Xiaoyan. Golden Dragon Lance melesat ke atas dengan raungan. Pada saat itu, pedang suci hancur. Di sisi lain, itu Yuanen Yehui yang menyerbu ke Tang Wulin. Musuh menyerang titik kunci yang menyerukan bala bantuan. Ye Xinglan, yang seharusnya berada di sini, terganggu oleh tombak naga emas. Pada akhirnya, dia memilih untuk menyelamatkan kawannya. Palu raksasa bangkit dan jatuh ke kepalanya. Cara Yuanen Yehui melihatnya, Tang Wulin saat ini ditahan oleh Dazzling Starlight. Tubuh naga emas mendominasi miliknya diaktifkan oleh cahaya penghakiman. Meskipun serangannya akan lebih kuat jika dia melakukan serangan balik sekarang, dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk pertahanannya. Agar tepat waktu, dia tidak menggunakan keterampilan jiwanya. Sebaliknya, serangan habis-habisan dengan Titan Iblisnya telah mencapai Tang Wulin. Itu mengenai target. Yuanen Yehui bersukacita dalam hatinya. Namun, pada saat ini, dia merasakan kekuatan berputar aneh yang berasal dari Tang Wulin. Palu raksasa yang seharusnya mengenai dada Tang Wulin telah diraih dan dipelintir olehnya. Tubuhnya juga dibuat untuk berputar dari momentum memutar palu raksasa itu. Tepat ketika palu raksasa jatuh ke tangan Tang Wulin, ia juga dibebaskan dari Dazzling Starlight. Tang Wulin tidak peduli dengan Yuanen Yehui yang ada di dekatnya.
Sebaliknya, dia menargetkan Su Xiaoyan. Cahaya yang tajam keluar dari sisi Tang Wulin. Itu mencapai Yuanen Yehui yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Bukankah itu Xie? Sebelum ini, dia meminta Tang Wulin melindunginya. Bahkan Dazzling Starlight diblokir oleh Tang Wulin dan dia tidak terpengaruh sedikitpun. Pada saat genting, Twin Dragon Daggers yang telah dipersiapkan sejak lama menyerang dengan kecepatan kilat. Salah satunya adalah ilusi sementara yang lain nyata. Dia membelah menjadi dua klon dan menyerang dari kedua sisi. Raungan naga nyaring datang dari tubuh Tang Wulin. Lingkaran cincin jiwa emas bersinar dari bawah kakinya. Skill jiwa garis keturunan keempat Golden Dragon King, Golden Dragon Rage Domain. Xie awalnya memiliki jejak garis keturunan Dragon Clan. Peningkatan Golden Dragon Rage Domain memiliki efek kuat padanya. Dia merasakan aura garis keturunan seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak dan dua klonnya segera mencapai Yuanen Yehui. Xie, pada saat ini, adegan aneh terbuka. Anehnya, Yuanen Yehui tidak berusaha membela diri. Sebagai gantinya, dia menurunkan tangan dan postur tubuhnya menyusut seketika. Dia mendapatkan kembali bentuk aslinya. Dia bahkan menyebut nama Xie sekali dengan suara manis, feminin. Suaranya sangat lembut, bahkan bisa digambarkan sebagai menggoda. Jika ada kaca pembesar di samping Xie sekarang, merinding pada tubuhnya pasti akan terlihat. Kedua klon saling bersilangan, tetapi belati naga kembar ditarik. Tidak ada serangannya yang mendarat di Yuanen Yehui. Yuanen Yehui tersenyum manis. Dia berbalik dan menendang dengan salah satu kakinya yang panjang pada saat bersamaan. Tendangannya mendarat tepat di bokong Xie, dan dia mengirimnya terbang. Tang Wulin terdiam, seharusnya itu adalah pembunuhan yang pasti. Namun, Xie telah mengecewakannya pada saat terakhir. Mereka secara alami dirugikan dengan 2 lawan 5. Jika mereka ingin menang, mereka harus mencari cara lain. Orang yang menjadi ancaman terbesar baginya adalah Su Xiaoyan. Itulah sebabnya Tang Wulin membatasi dia dengan menggunakan tombaknya. Kemudian, dia menciptakan kesempatan untuk mengisolasi Yuanen Yehui dan menahannya. Jika Xie telah mendapatkan kemenangan sekarang, itu akan jauh lebih mudah untuk bertarung dengan 2 lawan 4. Namun, siapa yang menyangka bahwa Xie akan keluar pada saat genting? Dia tidak hanya dikirim terbang dari tendangan, tetapi dia juga bahkan tidak bangkit kembali setelah dia memasang wajah di tanah. Sekali lagi, garis keturunannya disegel oleh Yuanen Yehui. Dibandingkan dengan tombak naga emas sebelum ini, palu raksasa yang dilemparkan oleh Tang Wulin jauh lebih rendah dalam hal kekuatan. Tanpa kecepatan dan ketajaman Golden Dragon Spear, palu itu ditangkis oleh Ye Xinglan. Tang Wulin tiba-tiba memukul dengan pukulan. Meskipun pukulan itu membuat Yuanen Yehui terguncang, di bawah pengaruh Star Chain, dampaknya didistribusikan secara merata di antara mereka. Jadi, pukulan itu tidak melukainya sedikitpun. Kalian jahat. Bagaimana kamu bisa menggunakan teknik seperti itu? Tang Wulin berkata dengan kesedihan dan kemarahan. Yuanen Yehui terkekeh, Kapten, kita semua lulus dari Pulau Setan. Apakah Anda lupa apa yang kami pelajari dari tempat itu? Suaranya nyaris memudar ketika dia dikelilingi oleh Ye Xinglan, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui sendiri. Lingkaran Starwheel Suckless juga muncul di bawah kaki Tang Wulin. Merasa tak berdaya, Tang Wulin tidak punya pilihan lain selain melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi lagi. Pada saat yang sama, dia melakukan pose anehnya lagi. Ketika mereka memikirkannya, itu sangat aneh. Setelah dia berpose, siapapun yang menyerangnya akan dikirim terguncang. Bahkan Yuanen Yehui dikirim terguncang meskipun kekuatannya. Ini berlaku untuk semua orang. Bahkan ketika Star Sign Sword Ye Xinglan menikamnya, dia merasa seolah-olah dia telah menusuk ke pusaran yang membuatnya terhuyung juga. Di bawah sikap aneh ini, Tang Wulin lolos dari bahaya sekali lagi. Namun, dia menghadapi serangan gabungan oleh 5 orang. Ketika dia tidak menghadapi bahaya yang dekat dari serangan mereka, dia terus di bawah kendali Su Xiaoyan. Ini adalah tragedi bagi Tang Wulin. Apa yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah orang yang menerobos pose anehnya secara mengejutkan adalah Su Lizhi. Dia tidak tahu kapan Su Lizhi pergi di belakangnya. Sebuah tangan montok ditambah dengan cahaya hitam keunguan ditekan ke punggungnya diam-diam. Aura destruktif yang sangat mendominasi membuat Tang Wulin tidak dapat melakukan pose aneh ketika putaran berikutnya Starwheel Suckless dan Dazzling Starlight memukulnya. Kemudian, 5 menit kemudian,
Tang Wulin yang berhidung biru dan berwajah bengkak duduk dengan murung di arena persidangan. Xie, yang ada di dekatnya, bahkan tidak berani menatapnya. Yue Zhengyu berkata dengan penuh kemenangan, "Kapten, apakah kamu mengerti sekarang? Takut bukan lawan yang seperti dewa, tapi takut pada rekan setimnya yang seperti babi. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menahan diri, aku akan bertarung dengan dia satu lawan satu-satu." Ketika mereka mengalahkan Tang Wulin barusan, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, kemampuan bertahan Tang Wulin membuat mereka takjub sekali lagi. Di bawah serangan bersama dari 3 master sistem pertempuran jiwa, dia secara mengejutkan menahan diri sebelum memilih untuk menyerah. Sepanjang 5 menit, dia telah mencoba untuk menerobos serangan mereka beberapa kali. Namun, upayanya digagalkan oleh kontrol tepat waktu Su Xiaoyan. Tanpa ragu, jika bukan karena kontrol yang sangat kuat Su Xiaoyan, mereka mungkin tidak akan menang melawan Tang Wulin bahkan jika mereka telah bertarung 3 melawan 1. Bahkan jika mereka menang, mereka mungkin akan membayar mahal untuk itu. Bab 874, Sakit Mudah. Memar di wajah Tang Wulin memudar dengan cepat. Dengan kemampuan pemulihannya, luka kecil ini tidak berarti apa-apa. Xie berkata dengan patuh, "Kakak, ini salahku. Tapi aku tidak sengaja melakukannya, jujur. Yuanen tidak pernah bertingkah seperti ini sebelumnya. Aku berjanji, itu tidak akan terjadi lain kali." Tang Wulin memelototinya, "Tidak akan ada waktu berikutnya. Jika dia memanggilmu, Hubi, lain kali, kamu bahkan mungkin akan menyerangku." Xie mengangkat kepalanya dengan takjub. Dia memandang Tang Wulin, lalu menatap Yuanen Yehui. Tampaknya insiden semacam itu mungkin, memang kemungkinan besar, akan terjadi. Sebelum Yuanen Yehui, dia benar-benar memiliki sedikit kekuatan tempur. Tang Wulin mengirim orang itu terbang dengan satu tendangan. Yang lain tertawa terbahak-bahak. Yuanen Yehui berkata dengan nada tidak senang, "Siapa yang memanggilnya begitu?" Bahkan tidak memikirkannya. Dengan sedikit jengkel, Tang Wulin berkata, "Aku kira-kira tahu tentang kondisimu. Secara pribadi aku akan membuat rencana untukmu setelah ini. Kita sebut saja sehari." Setelah berpisah dengan teman-temannya, Tang Wulin kembali ke gubuk kayu kecilnya. Pada saat itulah sedikit kesepian muncul di wajahnya. Dia telah menyaksikan teman-temannya maju sebagai pasangan. Bagaimana mungkin dia tidak merasa iri di hatinya? Kemudian lagi, apa yang bisa dia lakukan selain iri? Tidak ada lagi yang bisa dia coba. Dia masih belum memiliki informasi mengenai Gu Yue atau Naer. Di mana mereka? Di manakah mereka? Gu Yue? Apakah Anda benar-benar berharap untuk tidak pernah melihat saya lagi? Tunggu saya pasti akan cukup kuat untuk menemukan Anda. Petik 2. Sebuah bis jiwa melaju di jalan raya. Bus ini nampak sangat biasa seperti tidak ada bedanya dengan bis jiwa biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa jendela bus ditutupi dengan tirai sehingga orang-orang di luar tidak bisa melihat interior sama sekali. Jauh dari sana, stand inspeksi kota Shrek sudah terlihat. Bus perlahan-lahan melambat dan mengantri dengan tertib ketika menunggu giliran untuk diperiksa. Pada saat yang tepat ini, seorang anggota staf berseragam keluar dari tempat inspeksi. Penampilan tanda pangkatnya dengan jelas menunjukkan bahwa ia memegang posisi tertentu di tempat pemeriksaan. Dengan cepat berjalan keluar dari stan, dia memberi isyarat ke bus jiwa. Dia kemudian menunjuk ke lorong lain yang masih tertutup. Bus jiwa bereaksi sangat cepat, segera keluar dari antrian. Dengan cepat mengubah arah dan bergerak menuju lorong. Staf berjalan ke lorong dan mengaktifkan peralatan di dalamnya. Pintu bus terbuka, dan seorang pria parubaya yang tampak sangat rata-rata turun. Dia berjalan ke arah staf dan menyerahkan dokumen-dokumennya. Staf memindai dokumen-dokumennya dan mengembalikannya kepadanya. Kemudian, dia pergi ke ruang kontrol dan mengangkat penghalang. Batang besi perlahan-lahan terangkat. Pria parubaya itu berbalik dan naik bus lagi. Dia mengendarai bus jiwa dan melewatinya dengan cepat. Bus menuju ke arah kota Shrek. Batang besi diturunkan lagi, dan anggota staf berjalan keluar secara alami. Lorong ini masih terlarang. Kejadian seperti itu tidak menarik perhatian kendaraan lain. Lagi pula, ada hak istimewa di mana-mana, bahkan di Shrek City. Itu adalah lorong khusus yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki koneksi. Mereka dapat menghindari antrian dan bahkan tidak perlu membayar biaya. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa setelah anggota staf selesai memproses bagian dari bus jiwa,
ia segera pergi ke area istirahat staf gardu tol. Dia mengganti pakaiannya dan bahkan bertukar salam dengan rekan kerjanya. Kemudian, dia naik mobil jiwa dan diam-diam pergi. Arah di mana dia pergi bukan menuju Shrek City, tetapi ke lokasi lain yang jauh. Karena meningkatnya jumlah kendaraan di jalan, bus jiwa menurunkan kecepatannya di lalu lintas. Ada sekitar selusin penumpang di dalamnya, dan mereka semua diam. Semua mengenakan seragam hitam dan penutup kepala, jadi hanya hidung dan mata mereka yang terlihat. Karena pakaian mereka, atmosfer seluruh bus jiwa tampak sedikit suram. Satu-satunya orang yang terlihat sangat biasa adalah pengemudi, lelaki parubaya yang turun dari bus beberapa saat yang lalu. Seorang pria berkulit hitam yang duduk di depan berdiri dan dengan cepat berjalan ke belakang bus. Dia berkata dengan suara rendah, "Bagaimana peralatan screening?" Seorang lelaki berbaju hitam mengambil sebuah instrumen, melihatnya dan mengangguk ke arahnya. "Semuanya normal. Selain radiasi dasar, tidak ada kebocoran." "Bagus sekali." Dengan itu, dia kembali ke depan. Dia berkata kepada pengemudi, "Lanjutkan sesuai rencana." "Mengerti." Pengemudi itu merespons dengan hormat. Pada saat yang sama, udara fanatik tertentu memancar dari matanya, penuh dengan kegilaan. Bus jiwa terus melaju di jalan. Segera setelah itu, ia mencapai daerah bagian dalam kota Shrek, dan kota bagian dalam secara bertahap menjadi terlihat dari jauh. Bus tidak melanjutkan ke arah pusat kota. Sebaliknya, jalan itu berubah menjadi jalan yang lebih luas. Setelah mengemudi sedikit lebih lama, mobil itu melambat secara bertahap. Di jalan ini, ada sebuah bangunan yang tampak seperti sebuah hotel. Pintu utama terbuka perlahan, dan bus melaju ke sana tanpa halangan. Setelah itu, disembunyikan di balik pintu. Di Pulau Sigat, Atlas Douluo Yunming duduk bersila di tempat tidur kayu dan membuka matanya perlahan. Untuk beberapa alasan, kejutan tiba-tiba menerobos sistemnya. "Yali," serunya pelan. "Apa masalahnya?" Roh Kudus Douluo berjalan dari luar. Dia bisa dengan jelas mendengar bahwa ada sesuatu yang salah dalam nada Yunming. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa tidak enak." Suara Yunming agak membingungkan. Yali terkejut dengan kaget. "Apa? Aku tidak nyaman." Atlas Douluo adalah batas Douluo saat ini. Dia memiliki gelar pria terkuat di benua itu, yang tertinggi di ranah penguasa jiwa. Indranya berkali-kali lebih tajam daripada orang kebanyakan, dan kekuatan rohaninya telah mencapai ranah spirit sejak dulu. Indranya sangat akut sehingga dia bahkan bisa mendeteksi perubahan cuaca di seluruh benua Douluo. Jika sesuatu bisa membuatnya merasa tidak nyaman, itu pasti sangat serius. Misalnya, ketika Heavendow City diserang suatu hari, dia memiliki firasat. Dia bahkan telah menubuatkan dengan tepat bahwa sesuatu akan terjadi di Heavendow City. Sayangnya, ketika dia memperingatkan Federasi, mereka tidak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan pada waktunya, yang menyebabkan tragedi di Heavendow City. "Apakah itu kuat? Di mana itu?" Yali terus bertanya. Alis Yunming terjalin erat, lalu dia menggelengkan kepalanya. "Ini kuat, tapi ada sesuatu yang aneh tentang itu. Kegelisahan di hatiku berfluktuasi antara sensasi yang kuat dan yang lemah, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Saya tidak bisa merasakan di mana masalahnya. Ini sangat aneh. Jangan katakan bahwa ini adalah bencana alam." Petik 2. Yali berbicara dengan alis berkerut, "Bencana alam. Kamu bahkan tidak punya lokasi." Yunming menggelengkan kepalanya, "Aku belum memilikinya. Tetapi intensitas perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sederhananya, jika itu memang bencana alam, maka itu akan menjadi proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya." Yali menarik napas dingin. Untuk Yunming mengatakan hal seperti itu berarti bahwa potensi bencana akan menjadi bencana besar. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Yunming berkata, "Kami hanya bisa memperingatkan Federasi. Saya percaya, setelah mereka mempelajari pelajaran mereka sebelumnya, mereka pasti akan mengambil tindakan semacam ini kali ini. Sementara itu, saya ingin Anda mengirimkan Ordo Shrek. Beritahu semua lulusan dari pengadilan dalam Shrek, beritahu mereka firasatku dan minta mereka berjaga-jaga. Mereka dapat meminta bantuan dari Akademi jika mereka melihat gangguan." Petik 2. "Baiklah, apakah kita akan memanggil pertemuan Paviliun Dewa Laut?" tanya Yali. Yunming menggelengkan kepalanya, "Jangan lakukan itu. Lagi pula, aku tidak punya cara untuk memastikan. Sejak aku mencapai dunia aku sekarang,
kekuatanku sendiri sangat dibatasi oleh langit. Aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa indera saya kadang-kadang salah, tetapi tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Petik 2. Yun Ming sudah lama tidak bisa merasakan keberadaan alam surgawi. Sejak dia mencapai ranah limit Douluo, yang merupakan peringkat dewa, Yun Ming sering merasa seolah-olah dia sedang kesurupan. Dia sepertinya bisa merasakan sesuatu, tetapi pada saat yang sama, seolah-olah dia tidak bisa merasakan apa-apa sama sekali. Semakin tinggi dia naik pangkat, semakin dia ingin mencari lokasi alam surgawi. Apakah itu seperti mengejar seekor angsa liar yang terbang ke dunia yang tak terlihat? Itulah sebabnya kultivasinya berurusan dengan kehendak dewa. Karena itu, ia tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa tangan Tuhanlah yang mengganggu dia. Namun, dia masih memiliki perasaan gelisah. Tang Wulin terbangun dari meditasinya dengan perasaan segar, seluruh tubuhnya tenang. Setelah jiwa bela dirinya terbangun untuk kedua kalinya, dan setelah dua sistem pusaran besar terbentuk, kecepatan kultivasinya meningkat dapat digambarkan sebagai langkah 7 liga. Dengan kultivasi setiap hari, ia jelas merasakan peningkatannya sendiri. Ini bukan hanya kasus kekuatan jiwanya tetapi juga keterampilannya yang lain, seperti Purple Demon Eyes. Setelah pusaran energi garis keturunannya terbentuk, tingkat di mana mata iblis ungunya berkembang melalui budidaya telah meningkat 3 kali lipat. Awalnya, dia mengalami kemacetan, dan sulit baginya untuk melangkah lebih jauh. Namun, dalam periode waktu ini, dia jelas merasa bahwa Purple Demon Eyes-nya telah meningkat. Ini juga meningkatkan laju perkembangan kekuatan spiritualnya. Bab 875, Tanda Peringatan. Sudah jarang terjadi bagi seseorang untuk mencapai ranah spiritual abis kekuatan spiritual di usianya. Mereka yang mampu mempertahankan kecepatan kultivasi seperti itu sangat sedikit dan jarang. Dia turun dari tempat tidur. Saat ia bersiap untuk pergi berlatih menempa, Tang Wulin tiba-tiba merasakan gelombang panas yang menyengat datang dari pergelangan tangannya. Ini, sensasi terbakar cukup jelas, dan dia secara naluriah menunduk untuk melihat. Dia melihat pada gelang yang dia dapatkan dari Dragon Valley, batu permata warna-warni yang berbentuk tetesan air mata berkedip-kedip dengan cahaya redup. Panas berasal dari ini. Sejak dia menerima gelang ini, tidak ada perubahan yang terjadi sebelum ini. Ini adalah pertama kalinya ia menunjukkan reaksi, tetapi apa yang terjadi? Apa yang membuatnya memanas? Mungkinkah itu disebabkan oleh dari garis keturunannya? Merasa agak bingung, Tang Wulin mengangkat gelang itu dan melihatnya dengan cermat. Perasaan terbakar semakin intensif. Perasaan firasat mencapai hatinya. Ini sangat aneh. Tang Wulin tidak pernah yakin apa tujuan dari gelang ini. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa ini adalah hadiah perpisahan dari jiwa naga di lembah naga. Ketika dia merasakan panas terik yang dilepaskan olehnya, ditambah dengan perasaan gelisah di hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Mungkinkah ini peringatan? Mengapa tanda peringatan dikirimkan kepadanya? Jika ini terjadi ketika mereka masih di Kepulauan Iblis atau ketika dia berada di luar, dia akan segera dalam keadaan siaga tinggi. Namun, mereka masih berada di tanah Akademi Shrek. Di dunia ini, tempat apa yang lebih aman? Selain itu, ini adalah Pulau Lautan Dewa, lokasi paling penting di Akademi. Dia berpendapat bahwa setidaknya ada 10 ahli yang melebihi pangkat seorang Hyper Douluo. Bahkan Atlas Douluo sendiri, seorang pria dengan kekuasaan tertinggi, hadir di sini. Tanda-tanda peringatan apa yang mungkin ada? Itu pasti imajinasiku. Petik 1. Karena kehati-hatian, Tang Wulin dengan cepat memfokuskan semangatnya dan mencari ke dalam dirinya sendiri. Dia mengamati status pusaran garis keturunannya. Dia ingin mengesampingkan kemungkinan bahwa reaksi aneh dari gelang itu disebabkan oleh beberapa masalah dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya. Namun, pusaran garis keturunannya mengalir normal. Esensi darahnya sangat kuat, tetapi itu tidak akan mempengaruhi sirkulasi pusaran garis keturunannya. Segalanya tidak mungkin lebih baik. Jika dia mempertahankan kecepatan kultivasi ini, dia pasti akan tumbuh lebih kuat. Baru-baru ini, dia telah memadukan 4 paduan roh, dan hasilnya sangat bagus. Mengingat bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk soul refinement, tidak ada hambatan baginya. Dia bahkan mulai berusaha memadukan 5 paduan roh. Jika dia bisa berhasil melakukan itu, dia pasti akan dapat meningkatkan kualitas baju perang semua orang di masa depan. Bahkan jika itu adalah armor pertempuran 2 kata,
dia akan dapat membuatnya berperforma seperti armor pertempuran 3 kata sampai batas tertentu. Suhu gelang di pergelangan tangannya mulai berkurang secara bertahap. Segalanya tampak kembali normal. Tang Wulin menghela nafas lega. Dia mengangkat bahu dan memutuskan untuk melupakannya. Siapa yang bisa mengatakan tentang apa semua ini? Dia berpikir bahwa dia hanya perlu khawatir. Apa yang bisa terjadi di Shrek? Ketika dia memikirkan hal ini, dia berjalan keluar dari gubuk kayu dan langsung pergi ke kamar penempaannya untuk memulai latihan. Begitu dia menstabilkan kemampuan pandai besi peringkat 7, dia akan mulai menempa logam untuk teman-temannya. Dia sudah mempersiapkan skema sejak lama. Begitu dia selesai menempa, Ye Xinglan dan Yuanen Yehui bisa mulai membuat baju perang untuk semua orang. Dengan basis budidaya mereka, meskipun mereka harus melalui proses tertentu, mereka tidak akan terlalu lambat. Lagi pula, mereka memiliki senjata rahasia mereka yang merupakan baju perang 1 kata mereka yang terbuat dari paduan roh. Itu sudah cukup bagi mereka hanya untuk memodifikasi dan meningkatkan armor perang yang ada. Nyonya, ada apa? Gadis yang berpakaian hitam itu bertanya dengan lembut. Pada puncaknya, gunung menjulang di atas awan. Ada petak besar awan sejauh mata memandang. Angin sepoi-sepoi bertiup dingin. Itu memindahkan awan yang membawa udara lembab dengan mereka melintasi puncak gunung. Namun, tidak ada tanda-tanda uap air di sekitar mereka. Gu Yuena berdiri di tepi tebing. Gaun putih panjangnya melengkapi rambut peraknya dengan indah karena rambutnya terembur halus. Matanya jelas menunjukkan bahwa dia bingung. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak tahu mengapa, tapi tiba-tiba aku merasakan perasaan tidak enak di hatiku. Nilainya meningkat 5 denyut per menit. Apa? Gadis yang berpakaian hitam sangat heran. Nona, kamu. Gu Yuena menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Bagaimana persiapan hal-hal yang aku perintahkan untuk kalian buat? Gadis berpakaian hitam itu merendahkan suaranya dan berkata, semuanya sudah 60% selesai. Tahap-tahap awal sudah selesai. Ditian mengatakan bahwa tidak ada masalah di sisinya. Setelah persiapan selesai, dan wanita saya menunjukkan tangannya, saya pasti akan berhasil. Setelah itu, hanya masalah waktu saja. Petik 2. Gu Yuena mengangguk dengan acuh tak acuh. Setelah terdiam beberapa saat, gadis berbaju hitam berjalan lebih jauh. Nona, orang-orang dari sisi lain telah menghubungi kami lagi. Seperti kata pepatah, musuhku adalah temanku. Apakah kita benar-benar tidak akan bekerja sama dengan mereka? Gu Yuena berbalik dengan tiba-tiba. Dia mengayunkan tangan kanannya, dan gelombang aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Sensasi yang menakutkan menyebabkan seluruh puncak gunung bergetar. Awan dan kabut di sekitar mereka tersebar secara instan, membentuk tetesan air yang menyebar ke langit. Gadis berbaju hitam dikirim terhuyung-huyung dari kepolisian. Puncak gunung bergema dengan suara sedingin es. Gu Yuena. Berapa kali aku harus memberitahumu? Aku tidak akan pernah bekerja sama dengan hal-hal kotor itu. Jika kamu menyebutkannya di depanku lagi, aku akan menguliti kulit nagamu. Gadis hitam menghilang. Dia tidak kembali ke puncak gunung. Ekspresi Gu Yuena sangat serius. Dia tetap di sana untuk waktu yang lama dalam keheningan total. Namun, perlahan, sosok itu muncul di benaknya. Kita sudah berpisah begitu lama, apakah dia masih baik-baik saja? Mengapa saya merasa sangat tidak nyaman? Sepertinya, di dunia ini, dia satu-satunya yang akan membuatku khawatir. Kamar sepi itu sangat luas. Kubah itu busur. Bercak besar tanda iblis menyebar dari kubah ke dinding di sekitarnya. Tingginya 30 meter, dengan diameter lebih dari 50 meter. Ruangan itu sangat luas. Di tengah ruangan, total 12 orang duduk bersila. Mereka berada dalam lingkaran, menggumamkan sesuatu di bawah napas mereka. Cincin jiwa naik sekitar 12. Siapapun yang melihat mereka akan terkejut menemukan bahwa masing-masing dari 12 memiliki 8 cincin jiwa yang muncul di sekitar mereka. Douluos jiwa berdering 8 adalah makhluk yang berdiri di puncak ranah penguasa jiwa. Kebetulan banyak dari mereka berkumpul bersama pada kesempatan ini untuk satu tujuan. Di lantai di mana mereka duduk, tanda setan bahkan lebih rumit. Lebih mengerikan lagi, aliran darah kecil mengalir di sekitar tanda. Itu adalah celah yang membentuk tanda setan, dan di dalamnya, darah yang mengalir bergerak terus-menerus. Ada sebanyak 100 orang berdiri di lingkaran luar. Mereka semua mengenakan pakaian hitam dan tutup kepala hitam, dengan hanya tangan kiri mereka yang terlihat.
Darah itu berasal dari pergelangan tangan mereka yang terbuka. Bau darah yang samar menyelimuti ruangan yang memberinya suasana menakutkan. Namun, gelombang berdarah padat ini tidak mencapai bagian luar, bahkan sedikit pun. Apa ini? Apa yang terjadi? Bagaimana fenomena seperti itu bisa terjadi? Di tengah lingkaran yang dibentuk oleh 12 jiwa Doulos yang duduk bersila, ada heksagram hitam keunguan di lantai. Aura berdarah itu mengalir keluar dari pusat. Objek lain berdiri tegak di sana, bersinar terang. Itu adalah benda setinggi 3 meter, berwarna hitam keunguan dengan tanda iblis yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ujungnya adalah kerucut runcing, dan embel-embel seperti sayap menyebar ke bawah darinya. Energi besar dari sekitarnya melonjak ke dalamnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Itu seperti kekosongan tanpa dasar yang menyerap energi besar dan sejumlah besar darah. Bab 876, tertangkap oleh kejutan. Bukan itu saja, ada juga kamar sebelah dengan pengaturan yang sama persis. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa objek di tengah formasi di ruangan itu berwarna hijau gelap. Tanda iblis itu bahkan lebih aneh dan bergeser terus-menerus. Entah itu 100 orang yang berkulit hitam di lingkaran luar atau 12 ahli peringkat jiwa Douluo di lingkaran dalam, tubuh mereka secara bertahap menyusut karena kehilangan energi. Namun, tidak ada suara datang dari salah satu dari 2 kamar ini. Sekte Tang. Guo Xiaoxu baru saja menyelesaikan serangkaian tugas resmi. Pandangannya menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, dia mendengar suara tegas yang penuh semangat. Xiaoxu, apa yang kamu pikirkan? Kamu begitu berniat untuk berpikir. Kenapa kita tidak keluar untuk minum? Zhao Song, pemimpin Aula Power Hall, salah satu dari 3 aula luar Tang Sekte, berjalan dari luar. Dia membelai kepalanya yang botak dan tertawa kecil. Dia berhubungan baik dengan Guo Xiaoxu. Keduanya berusia sama dan pernah menjadi mitra yang berkultivasi bersama. Mereka bergabung dengan Tang Sekte pada saat yang sama dan kemudian menjadi pejabat senior di Tang Sekte. Meskipun peringkat Guo Xiaoxu di Tang Sek lebih tinggi dari Zhao Song, itu tidak pernah mempengaruhi hubungan persaudaraan mereka. Xiaoxu menjawab, aku akan lulus. Ada terlalu banyak masalah internal untuk ditangani akhir-akhir ini. Kedua Master Aula tidak ada di sini, dan para penyembah di Aula Ibadah tidak peduli dengan masalah ini. Aku satu-satunya siapa yang bisa melakukannya. Petik 2. Zhao Song berkata, hal-hal di surga Dou City belum diselesaikan. Saya pikir pekerjaan pasca bencana hampir selesai. Guo Xiaoxu menghela nafas dan berkata, kultus Roh Kudus telah muncul kembali setelah bersembunyi begitu lama, dan mereka terorganisir dengan baik. Meskipun pekerjaan pasca bencana di Heaven Dou City hampir selesai, kami masih belum dapat menemukan kekuatan utama Roh Kudus Jul. Sebelum ini, wakil Aula Master sendiri ada di sana untuk mengawasi operasi, tetapi bahkan ia tidak dapat menemukan petunjuk. Mereka hanya berhasil menangkap kentang goreng kecil. Menurut analisis Master Aula, Heaven Dou City tidak, itu adalah satu-satunya target kultus Roh Kudus karena mereka membuat langkah besar. Itu juga bisa terjadi di mana saja. Itulah sebabnya kita harus selalu waspada. Alis Zhao Song berkerut. Kamu ada benarnya. Keparat-keparat hina ini. Jangan biarkan aku menangkap mereka. Jika aku menangkap salah satu dari mereka, aku akan memenggal kepala mereka dan membuatnya menjadi pot-pot kamar. Guo Xiaoxu terkekeh, lihat dirimu. Kamu masih marah-marah. Aku mendengar bahwa aula luar cukup sibuk akhir-akhir ini. Kamu tahu, mari kita minum. Kita harus santai ketika kita seharusnya santai. Di mana Liang Xiaoyu? Panggil dia juga. Petik 2. Baik. Petik 2. Ketika malam tiba, Tang Sekte menjadi tenang secara bertahap. Tang Wulin telah menyelesaikan latihan penempaannya. Ketika dia keluar dari ruang tempa, di luar gelap gulita. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Langit gelap dan angin bertiup kencang malam ini. Tidak ada bintang di sekitarnya yang memberikan rasa penindasan yang kuat. Pada saat ini, batu permata berwarna-warni di pergelangan tangannya mulai memanas. Jauh lebih panas dari sebelumnya. Tang Wulin hampir membuangnya. Apa yang salah? Tang Wulin buru-buru menunduk untuk melihat. Itu tampak lebih terang di kegelapan malam. Batu permata itu berubah menjadi merah darah. Ketakutan yang intens muncul dari lubuk hati Tang Wulin. Ini, peringatan, itu harus peringatan. Sesuatu akan terjadi. Jika ini terjadi pada siang hari, ia masih bisa menemukan cara untuk menenangkan diri. Namun, pada saat ini, sensasinya luar biasa.
Itu sangat intens sehingga dia tidak bisa mengabaikannya lagi. Tubuhnya berkedip dan Tang Wulin melompat keluar. Dia berlari langsung menuju Pulau Sigat. Pada saat yang sama, ia dengan cepat memanggil komunikator jiwa Xie. Xie, apa yang kamu lakukan? Tang Wulin bertanya dengan tergesa-gesa. Aku akan mulai bermeditasi. Apa yang salah, kakak? Bisakah kamu menunggu sampai besok? Yuanen berjanji padaku bahwa dia akan mengizinkanku bermeditasi dengan dia malam ini, hehe. Tang Wulin berkata dengan tergesa-gesa, lupakan meditasi. Panggil Yuanen, dan panggil yang lain juga. Datanglah ke Laut Pulau Dewata secepat mungkin. Saya punya perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Hah, kakak, apa yang akan terjadi? Apakah kamu yakin? Ini sudah larut malam. Apakah kamu masih ingin aku membangunkan semua orang? Tang Wulin berkata dengan marah, lakukan saja apa yang saya katakan dan cepat tentang hal itu. Saya tidak yakin apa yang akan terjadi, tetapi itu tidak cocok dengan saya. Cepat, mari kita berkumpul di Sigat Island. Tanpa ragu, Sigat Island adalah tempat paling aman. Xie sepenuhnya mempercayai Tang Wulin. Setelah kata-kata itu, dia buru-buru berkata, baiklah, mari kita bertemu di Pulau Sigat. Kami akan segera ke sana. Panggilan berakhir dan Tang Wulin sudah berada di tepi Danau Dewa Laut. Dia mengetuk tanah dengan ringan dengan ujung jari kakinya, dan dia berjalan di atas riak. Dia dengan cepat menuju ke arah Pulau Dewa Laut. Tiba-tiba, langit malam yang gelap pekat menyala terang. Tang Wulin bergerak menuju Pulau Sigat dengan kecepatan yang menyilaukan ketika dia secara naluriah mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat pemandangan yang aneh. Di langit, nyala api yang menyilaukan dan menarik perhatian membuntuti bola-bola cahaya dan memenuhi langit. Cahaya lampu semakin kuat setiap saat. Mereka jelas menuju ke Akademi Shrek. Rudal, atau apakah mereka memperbaiki amunisi jiwa? Serangan musuh, itu adalah serangan musuh. Kota Shrek adalah kota terbesar di seluruh benua. Meskipun Shrek Academy hanya sebuah akademi, Shrek City memiliki pasukan eksklusif sendiri yang ditempatkan di dalamnya. Ada 30.000 orang yang merupakan batas yang ditentukan oleh Federasi untuk pasukan Shrek. Namun, peralatan mereka memiliki kualitas terbaik. Ada sebanyak 5.000 orang yang merupakan Mecha Masters, dibagi menjadi 5 divisi. Selain itu, Akademi Shrek memiliki banyak bakat luar biasa yang berada di puncak mereka. Itu juga memiliki sejarah panjang 20.000 tahun di mana Shrek dikenal sebagai yang tak terkalahkan. Siapa yang mengira ada seseorang yang cukup berani untuk melancarkan serangan ke kota Shrek? Sekelompok rudal mungkin berjumlah 100 saat mereka meluncur menuju kota Shrek seperti hujan meteor. Amunisi Sol tetap bisa ditembakkan jarak jauh, tetapi sistem anti-rudal Shrek City bukan hanya untuk dipajang. Jika rudal ini ditembakkan dari luar kota, mereka akan dilenyapkan begitu mereka mencapai jarak tertentu dari kota Shrek. Namun, rudal ini sudah berada di atas Akademi Shrek. Dari hal-hal yang terlihat, pada saat rudal menyebar, mereka akan menelan seluruh kota Shrek. Tang Wulin memandangi sekelompok rudal yang seperti hujan meteor, dan dia langsung terpana. Apa yang terjadi? Perasaan buruknya ternyata benar. Serangan mendadak yang ditujukan ke kota Shrek benar-benar terjadi. Itu luar biasa. Pada saat ini, sinar cahaya melonjak ke atas dari Pulau Sigat. Pada awalnya, hanya ada 7 angka. Tak lama setelah itu, puluhan sosok naik ke langit secara berurutan. Mereka adalah ahli mengesankan dari pengadilan batin Akademi Shrek. 7 sinar cahaya yang naik pertama adalah yang paling menyilaukan. Setiap sinar cahaya memiliki cara yang mengesankan ketika mereka naik ke langit. Mereka kemudian bergerak ke arah amunisi jiwa yang jatuh. Saat Tang Wulin mendarat di Pulau Sigat, ledakan pertama terdengar. Suara yang kuat dan ledakan itu seperti kembang api raksasa. Itu menerangi seluruh langit di atas Pulau Laut Dewa membuatnya tampak seperti siang hari. Sungguh kekuatan ledakan yang mengerikan. Setidaknya itu adalah amunisi jiwa tetap peringkat 7. Tang Wulin menatap dengan mulut ternganga. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu saat ini. Dia belum memiliki baju perang pertempuran 2 kata. Karenanya, ia tidak memiliki kemampuan terbang. Dia hanya bisa memandang ketika para guru dan senior dari pengadilan dalam menghadapi musuh. Boom, 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 suara ledakan terdengar terus-menerus. Kembang api yang menakjubkan meletus di langit. Amunisi jiwa tetap adalah senjata paling menakutkan selama 10.000 tahun terakhir.
Orang-orang dari peringkat ke-7 dan di atas bahkan dianggap sebagai senjata taktis. Saat ini, amunisi jiwa tetap meletus di langit tinggi semua peringkat 7 dan di atas. Bab 875 Lautan Kembang Api. Beberapa ahli pertama yang naik ke langit lebih baik. Para siswa pengadilan dalam Shrek yang datang setelah mereka semua ditekan kembali ke tanah di tengah-tengah aliran energi yang bergolak yang mengerikan. Ledakan mengerikan terdengar satu demi satu. Sosok-sosok yang berhasil tetap di langit dengan paksa meledakkan amunisi jiwa tetap yang masuk. Mereka tidak mengizinkan satu pun jatuh ke kota. Jauh, semakin banyak tokoh melompat ke langit dari kota-kota dalam dan luar. Sejumlah ahli yang tidak diketahui dikumpulkan di kota Shrek. Para ahli tidak hanya dari Akademi Shrek, tetapi dari Tang Sek juga. Banyak dari mereka meledakkan amunisi jiwa tetap yang datang pada mereka dari langit. Untuk sesaat, seluruh langit di atas kota Shrek tampaknya telah berubah menjadi lautan kembang api. Pada saat ini, beberapa sosok terbang di atas permukaan danau. Mereka adalah Xie Xie, Yuanen Yehui, dan anggota lain dari Shrek Seven Monsters. Ketika dia melihat mereka, Tang Wulin kembali sadar. Dia buru-buru melepaskan aura garis keturunannya dan membimbing mereka ke sisinya. Astaga, ada apa ini? Ini, Xie Xie terkejut sampai dia tidak bisa menutup rahangnya. Dia sedikit kesal dengan panggilan Tang Wulin. Tidak mudah baginya untuk memiliki kesempatan untuk berhubungan intim dengan Yuanen, hanya untuk memilikinya dihancurkan oleh Tang Wulin. Dalam situasi saat ini, dia tidak berani menyuarakan keengganannya. Yang lain semua memakai ekspresi suram. Mereka tahu bahwa serangan mendadak terhadap Akademi Shrek seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang energi di langit mulai turun. Bahkan ketika mereka berdiri di Pulau Dewa Laut, mereka bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Jika mereka membiarkan gelombang kejut destruktif yang luar biasa ini mencapai tanah, seluruh kota akan menderita bencana apokaliptik. Cincin cahaya terang naik untuk membentuk penghalang pelindung. Pada awalnya, itu hanya pusat kota Shrek. Tak lama kemudian, kota luar Shrek juga menyala. Dua penghalang menanggung beban gelombang kejut dan berhasil menghilangkan kekuatan penghancurnya sepenuhnya. Meskipun gelombang kejut menghasilkan riak yang intens, penghalang itu efektif dalam memblokir mereka. Tang Wulin tidak bertukar kata-kata dengan rekan-rekannya. Mereka semua memasang ekspresi muram. Mereka tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pertempuran semacam itu. Bagaimana Shrek Academy berubah menjadi medan perang? Pada siang hari, Tang Wulin bahkan berpikir bahwa Akademi Shrek adalah tempat paling aman. Namun, ketika malam tiba, serangan kejutan yang mengerikan telah menimpa mereka. Amunisi jiwa tetap 100 aneh di atas peringkat 7 akan membutuhkan biaya mahal. Mungkinkah ini serangan yang diluncurkan oleh Federasi terhadap kota Shrek? Atau ini dari pemujaan Roh Kudus? Sangat tidak mungkin menjadi yang pertama. Lagi pula, ada sejumlah pejabat tinggi di Federasi yang lulus dari Shrek Academy. Selain itu, Akademi Shrek selalu netral dan tidak pernah mengganggu keputusan yang dibuat oleh Federasi. Itu hanya berfokus pada melindungi tanahnya sendiri yang merupakan kota Shrek. Jika itu yang terakhir, maka itu akan sangat menghebohkan. Jika seorang roh jahat menguasai kultus, sebuah organisasi teroris, mengendalikan sejumlah besar amunisi jiwa tetap, apa artinya itu? Siapa yang akan percaya bahwa tidak ada seorang pun di antara Federasi yang bekerja dengan mereka? Mereka tidak boleh membiarkan amunisi jiwa tetap mencapai tanah. Kota Shrek pasti akan mengalami nasib yang sama dengan Heaven Dow City. Ketika dia memikirkan Heaven Dow City, hati Tang Wulin tiba-tiba menegang. Dia segera ingat kata-kata yang dikatakan Guo Xiaoxu kepadanya. Serangan teror mendadak di Heaven Dow City disebabkan oleh ledakan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Jika itu adalah amunisi jiwa tetap peringkat 9, itu mungkin tidak akan begitu mudah terhalang oleh hambatan kota. Bahkan Hyper Douluo tidak akan berani menghadapi amunisi jiwa tetap peringkat 9 langsung. Ketika dia memikirkan hal ini, tenggorokannya kering dan mulutnya kering. Seperti apa serangan teroris yang telah direncanakan tuan-tuan roh jahat ini? Dia takut ini bukan satu-satunya serangan yang mereka miliki untuk mereka. Paviliun Dewa Laut. Master Paviliun Dewa Laut, Atlas Douluo Yunming berdiri di atas Paviliun Dewa Laut. Roh Kudus Douluo berdiri di sampingnya. Pada saat yang sama, cahaya gelap Douluo Long Yeiwei juga di sampingnya. 3 judul Douluo yang hebat sedang menatap langit yang jauh. Yunming akhirnya mengerti mengapa dia merasa sangat tidak nyaman.
Ternyata bencana itu terjadi tidak lain adalah Shrek City. Sebenarnya, itu adalah Akademi Shrek pada saat itu. Sama seperti Tangulin tidak pernah berharap ada orang yang cukup berani untuk menyerang kota Shrek, dia, sebagai Master Pavilion Dewa Laut tidak pernah berharap ini terjadi juga. Ekspresinya saat ini sedingin dan tidak bergerak seperti air danau. Yali mencengkeram tangan Yun Ming dengan erat. Dia sudah lupa sudah berapa lama sejak dia merasakan kecemasan seperti itu. Dia tertekan yang dia bisa. Mereka tahu bahwa sejak kultus Roh Kudus menyerang kota Shrek, itu berarti bahwa kultus Roh Kudus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kekuatan mereka sendiri. Hebat, zaman sudah benar-benar berubah. Terang gelap Douluo Long Yewe mendengus, sepertinya kita, Shrek tidak memamerkan taring kita terlalu lama. Sekarang, bahkan Tom, Dick, atau Harry pun berani mengambil keuntungan dari kita. Yun Ming, apakah pengaruh Shrek pada federasi ini lemah? Apa artinya semua amunisi jiwa tetap ini? Mereka ditembakkan di dekat kota luar. Apa artinya itu? Sejak kapan pertahanan kota Shrek kita menjadi sangat lemah? Ketika dihadapkan dengan tuduhan Light Dark Douluo, Yun Ming dibungkam. Dia benar. Kota Shrek telah menikmati masa damai terlalu lama. Kota Shrek yang tak terkalahkan. Itu adalah anggapan yang dimiliki semua orang di hati mereka. Siapa yang mengira ada orang yang berani menyerang kota Shrek? Dengan kota Shrek diserang dari jarak dekat dari begitu banyak amunisi jiwanya, dia tahu betul apa artinya. Limit Douluo tidak bisa membantu tetapi bola tangannya ketinju ketat saat ini. Namun, dia juga sadar bahwa dia harus tetap tenang. Dia harus mengambil kendali atas seluruh situasi. Serangan musuh kemungkinan akan semakin canggih. Pada saat ini, sedikit getaran datang dari tanah. Yun Ming dan Long Yewe memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan di wajah mereka. Serangkaian ledakan lembut meletus di suatu tempat yang jauh. Kali ini, mereka bukan berasal dari langit, tetapi dari tanah. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, orang akan memperhatikan bahwa sekelompok awan jamur naik tiba-tiba dari kota luar Shrek. Serangkaian ledakan mengejutkan tampaknya telah memicu ratapan mengerikan dari warga. Sudah dimulai, akhirnya sudah dimulai. Karena musuh dapat mengangkut amunisi jiwa tetap ke kota luar dan memecat mereka dari sana, mereka juga bisa meledakkannya langsung di kota luar. Kota Shrek adalah kota terbesar dan jumlah penduduk terbanyak di seluruh benua. Hampir semua orang bangga menjadi warga kota Shrek. Saat ini, bencana mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa mereka. Wajah Yun Ming pucat. Seluruh pasukan kota Shrek telah dimobilisasi. Dia telah memberi perintah ketika tanda-tanda bahaya pertama muncul. Dia memerintahkan setiap jalan di luar kota untuk disegel. Tidak ada yang diizinkan masuk atau pergi. Kota luar harus dicari dengan cermat. Beberapa menit setelah dia memberi perintah, dia disambut dengan ledakan hebat. Ledakan di langit adalah kembang api, tetapi satu di tanah akan menjadi bencana. Ada lebih dari 15 ledakan semacam itu. Akibatnya, banyak warga yang tidak bersalah meninggal. Tanpa ragu, itu adalah perang yang telah direncanakan dengan hati-hati. Itu adalah perang, tidak lagi bisa dianggap sebagai serangan teroris. Ini adalah bencana total, bencana yang muncul tiba-tiba. Setiap kota memiliki alatnya sendiri untuk mendeteksi bahan peledak. Setiap benda berbahaya seperti amunisi jiwa tetap akan segera ditangani setelah terdeteksi di kota manapun. Namun, di kota Shrek yang tak terkalahkan, tidak ada yang memperhatikan penampilan sejumlah besar amunisi jiwa tetap. Apa artinya? Itu berarti bahwa musuh memiliki langkah-langkah menipu, tetapi itu juga menandakan bahwa kota Shrek bukan lagi batu monolitik. Yun Ming dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Ledakan hebat di Heaven Dow City telah menarik perhatian banyak orang. Apakah itu Tang Sekte atau Akademi Shrek, mereka telah mengirim banyak ahli ke tempat kejadian. Namun, tujuan musuh tidak pernah menjadi Heaven Dow City. Ancaman nyata bagi kultus Roh Kudus bukanlah surga Dow City. Itu adalah Shrek Academy dan Tang Sek. Target aktual musuh ada di sini sejak awal. Sialan, Yali menggeram dan hampir punah. Namun, dia ditarik kembali oleh Yun Ming. Serangan musuh pasti tidak hanya berakhir di sini. Apakah itu Akademi Shrek atau markas Tang Sekte, yang keduanya terletak di dalam kota Shrek, kerusakan yang ditimbulkan akan sangat besar, tetapi tidak begitu serius sampai mengguncang fondasi kota Shrek. Serangan mendadak ini hanyalah awal. Jika mereka bingung dan terguncang oleh musuh, maka hanya akan ada bencana besar yang menunggu mereka. Semua orang dari Tang Sekte, tolong selamatkan dan bantu yang terluka.
Aku akan meninggalkan kota luar kepadamu, suara Yunming diproyeksikan jauh dan luas. Sebuah cahaya menyala dan Light Dark Douluo Long Yeiwei di sampingnya tiba-tiba naik ke udara. Dia tidak bisa lagi menahan diri. Babak 878, Atlas, Sun Shot. Yunming mengangkat tangannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak menghentikannya. Bahkan dia tidak akan bisa menghentikan orang ini. Yunming menarik napas dalam-dalam dan dengan tenang mencengkeram tangan Yali. Aku sudah gagal Shrek, tapi aku masih harus melindunginya. Di tepi Pulau Sigat, Tang Wulin dan yang lainnya pucat mengerikan. Mereka bisa mendengar ledakan di luar kota. Secara bersamaan, mereka bisa melihat sekelompok awan jamur yang naik jauh. Pikiran mereka saat ini kosong. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka bahkan tidak tahu di mana musuh berada. Namun bencana yang mengerikan ini terjadi. Badai energi di langit masih belum bubar. Awan jamur telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Datanglah ke paviliun Dewa Laut. Tiba-tiba, suara keras mencapai telinga mereka. Tang Wulin menggigil dan langsung bereaksi. Dia memberi isyarat pada rekan-rekannya dan mereka berlari menuju paviliun Dewa Laut. Pulau Sigat tidak besar. Mereka segera tiba di rumah pohon emas paviliun Dewa Laut. Mereka melihat Atlas Douluo dan Roh Kudus Douluo berdiri di sana bergandengan tangan. Yunming cukup tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika dia melihat Tang Wulin dan yang lainnya, dia maju selangkah dan berdiri di depan mereka. Mulai saat ini, tidak peduli apa yang terjadi, jangan meninggalkan paviliun Dewa Laut. Masuklah, cepat. Tang Wulin tertegun. Paviliun Master, tolong izinkan kami untuk berkontribusi pada tujuan akademi. Kami, diam. Masuk ke dalam. Yunming tiba-tiba melotot dan berteriak dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan energi mengerikan mengangkat mereka dari kaki mereka dan mengirim mereka ke paviliun Dewa Laut. Ingat, kalian semua adalah pewaris akademi. Dalam skenario terburuk, kamu akan menjadi dasar kebangkitan akademi. Suara Yunming bergema di telinga mereka. Ekspresi Tang Wulin berubah dengan ketakutan. Apakah situasinya mengerikan? Pada saat ini, Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatu di luar telah berubah menjadi ungu. Langitlah yang berubah menjadi ungu. Cahaya keunguan mencemari bumi dengan warna yang sama. Seberkas cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari rumah pohon emas dan menyelimuti seluruh pelataran Akademi Shrek. Paviliun Dewa Laut, tempat rumah pohon emas berada, menyala. Energi kehidupan yang tak tertandingi, lebat melekat di sekitar mereka. Itu juga mencegah mereka meninggalkan paviliun Dewa Laut. Tang Wulin melihat dengan sangat jelas bahwa ketika cahaya ungu yang menakutkan muncul, sejumlah tokoh yang naik dari Akademi Shrek ke langit tiba-tiba menghilang di tengah-tengah kecemerlangannya. Mereka menghilang tanpa jejak seolah-olah mereka benar-benar terhapus dari muka dunia. Tubuh Atlas Douluo Yunming bergetar terasa. Pada saat berikutnya, dia menarik tangan Roh Kudus Douluo Yali, dan mereka naik ke langit. Mereka menembak ke langit yang tinggi. Rona ungu langit tumbuh intensitasnya setiap detik. Bahkan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh rumah pohon emas mulai menghilang secara bertahap. Cahaya cemerlang yang tak tertandingi meletus dari tubuh Yunming. Dia berusaha untuk mengisi dari masa ungu itu. Namun, cahaya ungu itu menakutkan. Selanjutnya, tengkorak ungu raksasa muncul di langit. Tengkorak ungu berdiameter 1000 meter. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan api ke tanah. 9 orang duduk bersila di atas tengkorak. Mereka semua mengenakan jubah hitam. Jubah hitam mereka dihiasi dengan tepi hijau. Masing-masing dari mereka memiliki 9 cincin jiwa tentang mereka. Dari 9 cincin jiwanya, orang di tengah memiliki 1 oranye dan 4 merah dengan hitam yang tersisa. Yunming, kurasa kamu tidak pernah menyangka Shrek akan berada dalam kesulitan yang mengerikan di bawah asuhanmu. Mulai hari ini, Shrek tidak akan ada lagi di dunia ini. Dan hal yang sama berlaku untuk Tang Sek. Tengkorak ungu raksasa menembakkan api keunguan gelap dari mulutnya dan bentrok dengan aura tombak Yunming. Tombak Atlas segera meledak dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya yang dirilis oleh rumah pohon emas di bawahnya tiba-tiba menyatu menjadi titik dan bersinar pada Yunming. Segera, seluruh tubuh Yunming bersinar dengan rona emas yang cemerlang. Armor perang 4 kata yang tebal, berat, dan tampak mewah menutupi seluruh tubuhnya. Saat ini, dia tampak seperti dewa perang. Saat energi rumah pohon emas difokuskan pada Yunming, Tang Wulin dan yang lainnya bisa melihat melalui jendela sekeliling rumah pohon emas.
Segala sesuatu di Pulau Sigat cepat runtuh di bawah sinar cahaya ungu yang menakutkan. Peringkat 12. Kamu berani melanggar pelanggaran besar di bawah langit dan mengaktifkan amunisi jiwa tetap peringkat 12. Raungan marah Yun Ming bergema di langit. Gelombang energi yang mengerikan meledak liar di langit di atas Akademi Shrek. Tang Wulin tertegun. Rekan-rekannya di sekitarnya juga terpana. Xie tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak mendengarkan Tang Wulin muncul di Pulau Sigat. Sinar cahaya lain bersinar jauh. Itu adalah lampu hijau yang menakutkan. Itu meledak di markas Tang Sekte. Seluruh kota Shrek telah berubah menjadi dunia malapetaka. Dari langit, seseorang bisa melihat dua vortisitas, yang hijau dan yang lain ungu, yang terus-menerus mengembang dan menelan segala yang ada di sekitar mereka. Mereka menyebar tanpa henti. Seluruh kota Shrek dengan cepat menghilang dari dunia. Semua pertahanan tidak efektif sebelum vortisitas hijau dan ungu. Tak terhitung nyawa yang hilang di tengah mengamuknya badai energi yang mengerikan. Rumah pohon emas bergetar hebat. Tang Wulin merasakan segalanya di depan matanya menjadi ilusi. Ketika dua vortisitas energi besar terbentuk, dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menempatkan dirinya di ranah master jiwa. Namun, ketika dia menghadapi penindasan energi mengerikan yang seperti murka surga, dia merasa tidak penting seperti semut. Jika mereka berada di luar rumah pohon emas, mereka pasti akan dilahap oleh energi mematikan. Mereka akan dikorbankan dalam badai yang mengerikan ini. Sudah berakhir. Akademi Shrek adalah sejarah. Siapa yang bisa membayangkan adegan mengerikan seperti itu akan terjadi? Akademi terbaik di benua itu, Shrek, matahari yang tidak terbenam, telah jatuh. Rumah pohon emas bergetar hebat. Lapisan terluar dari cahaya keemasan secara terus-menerus dikupas oleh dampak cahaya keunguan yang menakutkan. Tang Wulin tiba-tiba teringat bahwa Yun Ming dengan tegas memberitahunya sekali sebelumnya. Karena pembentukan cincin jiwa kelimanya, ia telah menyerap terlalu banyak energi rumah pohon emas. Oleh karena itu, energi rumah pohon emas sangat berkurang. Jika dia tidak menyerapnya, energi rumah pohon emas mungkin bisa menahan serangan mendadak saat ini. Itu sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Cahaya keemasan dari rumah pohon emas akhirnya hancur sepenuhnya. Energi mematikan yang mengerikan mulai menghancurkan lapisan luar paviliun Dewa Laut. Tang Wulin menggigit bibirnya dengan keras kepala. Dia merentangkan tangannya untuk melindungi rekan-rekannya. Dia melepaskan domain Golden Dragon Rage-nya. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak dapat melakukan apapun di hadapan murka surga yang begitu mengerikan. Tidak mungkin dia bisa melindungi siapapun. Atlas, Sunsot. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar. Suara itu diarahkan pada pikiran mereka. Itu membuat tekanan yang menakutkan bahwa Tang Wulin dan kawan-kawan tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. Paviliun Dewa Laut yang terfragmentasi di luar tiba-tiba membeku. Seolah waktu berhenti. Di langit, ekspresi Atlas Douluo Yun Ming suram. Ada kesedihan tak berujung di kedalaman matanya. Sebagai Master Paviliun Dewa Laut saat ini, ia harus menyaksikan Akademi Shrek dimakamkan oleh tangannya sendiri. Itu adalah warisan yang telah berlangsung selama 20.000 tahun. Saat ini, itu akan segera berakhir. Emosinya saat ini tidak tertahankan. Amunisi jiwa tetap peringkat 12 adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah antisipasi apapun yang terjadi. Di dunia saat ini dan sejarah umat manusia, hanya ada 3 senjata pamungkas seperti itu. Untuk menghasilkan 3 amunisi jiwa tetap peringkat 12 ini, Federasi telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka berhasil. Selanjutnya, Federasi telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan pengembangan terus-menerus dari senjata-senjata penghancur utama ini. Dengan sumber daya Douluo kontinen yang terbatas, tidak mungkin amunisi jiwa tetap peringkat 12 keempat diproduksi. Bab 879, Atlas Light, Final Shine. 3 amunisi jiwa tetap peringkat 12 dikembangkan 2000 tahun yang lalu. Setelah perkembangan mereka, sains dan teknologi umat manusia telah terhenti selama 1000 tahun. Itu karena sejumlah besar sumber daya yang dihabiskan untuk memproduksi mereka. 3 amunisi jiwa tetap peringkat 12 dijaga oleh Federasi menggunakan metode yang paling ketat. Mereka seharusnya menjadi senjata pamungkas dari benua Douluo. Mereka juga dikenal sebagai pembunuh obat-obatan. Seperti namanya, ketiga amunisi jiwa tetap memiliki kemampuan untuk membunuh para dewa. Kekuatan mereka tidak terbayangkan. Belum ada yang menguji kekuatan mereka.
Bahkan amunisi jiwa tetap peringkat 11 tidak lagi ada. Namun, mereka memerintahkan prioritas tertinggi dalam daftar kepentingan federasi. Jika pernah ada hari di mana mereka akan digunakan, persetujuan seluruh kongres diperlukan. Pemilihan untuk penempatan mereka harus dengan suara bulat. Siapa yang mengira bahwa senjata pamungkas benua akan muncul di sini di Akademi Shrek dan di Tangsek? Kekuatan dua amunisi jiwa tetap peringkat 12 sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota Shrek. Judul Douluos dan murid-murid pelataran dalam yang naik ke langit semua binasa di bawah ledakan yang tiba-tiba menakutkan ini. Akademi Shrek, yang sangat kuat pada suatu waktu telah menjadi abu dalam sekejap mata. Ini adalah teknologi yang mengerikan. Ketika kemajuan teknologi umat manusia telah mencapai tingkat seperti itu dapat menyebabkan kerusakan besar bagi umat manusia. Yun Ming mengangkat tinggi atlas spear-nya. Energi kehidupan yang berasal dari rumah pohon emas bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Amunisi jiwa tetap peringkat 12 yang jatuh di Akademi Shrek dikenal sebagai Godkiller Armageddon sedangkan yang mendarat di Tangsek dikenal sebagai Godkiller Devour the World. Saat ini, dia melihat seluruh kota Shrek runtuh. Senyum pahit muncul di ujung bibirnya. Armor perang 4 kata di tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan kuat. Bahkan dengan kekuatan limit Douluo-nya, mustahil baginya untuk menahan kekuatan pembunuh dewa amunisi jiwa tetap peringkat 12. Namun, jika dia ingin melarikan diri, tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Namun, bisakah dia melarikan diri? Dia tidak bisa. Akademi Shrek akan binasa. Sebagai Master Pavilion Dewa Laut saat ini, tidak mungkin dia bisa pergi dan mengabaikan tanggung jawabnya. Dia bisa melihat tatapan dingin, seram, dan mengejek dari para roh jahat di atas tengkorak raksasa yang jauh. Dia jelas bisa merasakan pembantaian brutal kehidupan di kota Shrek. Tidak peduli seberapa besar penyesalan yang dia rasakan, dia tidak memiliki cara untuk membalikkan situasi saat ini. Bagaimana semua ini terjadi? Mengapa amunisi jiwa tetap peringkat 12 digunakan? Bagaimana pertahanan Shrek City sendiri melemah setelah bertahun-tahun damai? Jika dua amunisi jiwanya tetap tidak ditembakkan dari jarak dekat tetapi dari luar kota, kota itu tidak akan mengalami kerusakan seperti bencana. Pikiran yang tak terhitung melintas di benak Yun Ming. Dia sekarang hanya bisa melakukan satu hal. Atlas, Sunshot, cahaya keemasan menyilaukan menyelimutinya. Di belakangnya, sinar cahaya keemasan mulai muncul. Garis-garis cahaya keemasan ini bersatu untuk membentuk garis besar dari sebuah rune raksasa berbentuk aneh. Seluruh ruang tampak membeku saat penampilan rune. Bahkan 9 tuan jiwa jahat di tengkorak yang jauh terkejut. Guru roh jahat terkemuka mengayunkan tangan kanannya dan tengkorak di bawahnya tiba-tiba muncul 100 mil jauhnya. Ekspresinya muram saat dia mengucapkan dua kata, tablet Godot. Balok cahaya keemasan menyelesaikan pembentukan bentuk saat ratapan datang dari bawah Yun Ming. Kakak Ming, jangan. Yun Ming menurunkan kepalanya perlahan. Dia memiliki tatapan melankolis ketika dia menatap kecantikan tak tertandingi di bawahnya. Aku malu menghadapi senior Shrek. Perpisahan, Yali. Jaga dirimu baik-baik. Pertahankan benih terakhir untuk Shrek. Setelah dia mengatakan ini, tombak atlas di tangannya bergetar tiba-tiba. Sinar cahaya keemasan di belakangnya tiba-tiba hancur. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyilaukan meledak. Mereka langsung menyebar ke seluruh kota Shrek dan sepenuhnya menutupi langit di atas Akademi Shrek. Yun Ming telah mencapai pangkat limit Douluo selama beberapa dekade. Selama beberapa dekade, ia terus mencari batas umat manusia dan jalan ke dunia lain. Dia tidak bisa merasakan keberadaan alam surgawi. Seseorang hanya bisa memahami ini ketika dia berada di levelnya. Alam surgawi ada, tetapi tidak terhubung ke dunia umat manusia. Seseorang hanya bisa menjadi dewa dengan menciptakan alam surgawi. Basis kultivasi Yun Ming pasti bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara generasi sebelumnya dari si God Pavilion Masters. Dia tidak yakin apakah dia akan berhasil dalam kehidupan ini. Namun demikian, ia telah bekerja keras untuk membuka jalan bagi generasi masa depan. Dia juga percaya bahwa umat manusia akan dapat menciptakan alam surgawi lain dalam waktu dekat. Tablet Godot di belakangnya diciptakan olehnya. Dia bermaksud menggunakannya untuk eksplorasi dan perjalanan ke luar angkasa. Alam surgawi membutuhkan tablet Godot sebagaimana dinyatakan dalam catatan kuno. Ketika tablet Godotnya sendiri cukup kuat untuk menciptakan alam surgawi untuk menutupi Douluo benua, ia kemudian akan dianggap telah berhasil. Sayangnya,
Kerja kerasnya selama puluhan tahun hanya menghasilkan sedikit pengetahuan yang dibutuhkan. Bahkan jika semuanya berjalan lancar, tidak mungkin baginya untuk menciptakan alam surgawi di masa hidupnya. Yang bisa dia lakukan adalah meninggalkan pengalamannya. Akademi Shrek tiba-tiba berada dalam bahaya kebanjiran. Ketika tanpa ragu melepaskan tablet godutnya yang tidak lengkap, dia sesaat menjadi dewa. Energi yang dilepaskan oleh tablet godutnya adalah puncak dari pekerjaannya yang telah dia capai dalam hidupnya. 2 amunisi jiwa tetap peringkat 12 AK. Sebuah pembunuh bayaran telah berhasil. Mereka telah berhasil membunuh dewa. Namun, Yun Ming juga menggunakan ons kekuatan terakhirnya untuk meniadakan energi destruktif yang mengerikan mereka. Warna-warna, ungu dan hitam, dihisap secara paksa di udara di bawah efek menetralkan warna emas. 3 warna saling bertabrakan dan saling terkait. Mereka kemudian hancur dan hancur. Tubuh Yun Ming secara bertahap berubah ilusi. Tidak peduli seberapa keras Yali mencoba, dia tidak bisa naik ke langit. Yun Ming menunduk. Dia tidak lagi melihat tabrakan di langit karena dia sudah melakukan yang terbaik. Dia telah melepaskan semua yang dia miliki. Saat ini, hanya ada keengganan untuk berpisah di matanya. Dia enggan berpisah dengan Shrek Academy, apalagi kekasihnya. Dia bisa melihat bentuk mulut Yali yang terus berubah, tetapi dia tidak bisa mendengarnya. Dia melihat wajahnya yang berlinang air mata dan tatapannya yang mengungkapkan bahwa dia berada di ambang kehancuran. Dia berkata dengan lembut, "Hidup untuk Shrek." Setelah dia mengatakan ini, dia tiba-tiba merentangkan tangannya. Cahaya di tangan kanannya redup, tombak atlas turun dari langit dan jatuh ke tangan Yali. Dengan ledakan terakhir dari energi surgawi, tombak atlas akhirnya berhenti dari menjadi jiwa bela diri dan mengambil bentuk yang benar dan solid. Yun Ming, dengan kedua lengannya yang terentang, bersinar dengan kecerahan yang luar biasa. Seolah-olah dia adalah matahari yang sebenarnya. Pada saat berikutnya, dia sudah menembaki tengkorak raksasa yang jauh. Final Shine Atlas Light, 9 tuan jahat di tengkorak itu ngeri. Tengkorak raksasa itu melaju dengan kecepatan penuh. Yun Ming saat ini bukan lagi batas Douluo, tetapi dewa yang jatuh. Ledakan terakhir kekuasaan dari kejatuhannya bukanlah sesuatu yang ingin mereka sodorkan. Namun, mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari kecepatan dewa. Di tengah cahaya keemasan yang cemerlang, tengkorak raksasa itu ditelan utuh. Seluruh langit langsung berubah menjadi putih menyilaukan. Kegelapan malam tampak hancur oleh cahaya yang kuat dan terang. Kekuatan kedua pembunuh bayaran itu juga tersedot ke dalam cahaya saleh. Semua bentuk kehidupan di bawah sinar lampu putih hanya bisa bersujud di tanah karena mereka ditekan oleh energi tertinggi. Cahaya putih bertahan untuk waktu yang lama, seperti perasaan Yun Ming tidak mau pergi. Tang Wulin terbaring di tanah. Dia mencoba menopang tubuhnya untuk merangkak, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia telah mendengar setiap suku kata dari kata-kata terakhir Yun Ming dengan jelas, tetapi pikirannya benar-benar kosong. Semuanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Akademi Shrek yang kuat telah hancur total dalam semalam. Perang yang mengerikan tampaknya berada di antara para dewa, dan mereka tampak begitu lemah lembut. Mereka hanya bisa menghadapi hasil perang. Di bawah tabrakan yang mengerikan, mereka seperti semut, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Jika mereka tidak memiliki perlindungan paviliun Dewa Laut, mereka akan lama berubah menjadi abu. Akhirnya, semuanya beres. Cahaya di luar perlahan redup, dan segala sesuatu tampaknya telah lenyap. Seluruh adegan itu menakutkan dan sunyi. Ketika Tang Wulin mengangkat kepalanya, dia melihat paviliun Dewa Laut yang hancur di depannya. Itu telah berubah menjadi debu dan tersebar diam-diam di angin. Pada saat ini, titik cahaya keemasan tiba-tiba terbang dari jauh. Itu jatuh di antara alis Tang Wulin dengan hampir tidak ada suara dan menghilang. Roh Kudus Douluo Yali berbaring bersujud di tanah jauh. Dia tidak sadar. Ada keheningan mematikan di sekitar. Bab 880, Aku juga mencintaimu. Pulau Dewa Laut menghilang dan Danau Dewa Laut mengering. Tang Wulin hanya bisa melihat pemandangan gelap yang luas. Ada lubang raksasa yang dalamnya lebih dari 300 meter, dan itu gelap gulita seperti jurang yang dalam. Apakah Akademi Shrek ini? Mungkinkah ini kota Shrek? Mereka hanya bisa melihat kegelapan tanpa akhir. The Shrek Seven Monsters bangkit dari tanah dan berdiri di atas kaki mereka. Mereka melihat sekelilingnya dengan lamban, dengan wajah kaku. Mereka telah pulih dari kemampuan mereka untuk berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang sampai ke mulut mereka.
Shrek, Akademi Shrek mereka, telah terhapus dari muka benua begitu saja. Dari awal hingga akhir, seluruh rangkaian acara tampaknya hanya memakan waktu belasan menit. Akademi Shrek yang dulunya perkasa, dengan warisan yang terbentang lebih dari 20.000 tahun, telah hancur hanya dalam beberapa saat. Para siswa dan guru pergi tanpa jejak. Satu-satunya yang tersisa tampaknya adalah 7 dari mereka dan roh Douluo yang tidak sadar. Naga merah Douluo Zuoxi, naga api Douluo Feng Wuyu, Silver Moon Douluo Penatua Kai, terang gelap Douluo Long Yeiwei, dan tak terhitung lagi Master Akademi Shrek lainnya telah menghilang dalam Godkiller Armageddon itu. Mereka telah sepenuhnya menghilang. Mereka baru berusia 20 tahun. Meskipun mereka telah mengalami banyak kesulitan, masih sulit bagi mereka untuk menerima perubahan yang tiba-tiba dan drastis. Akademi, yang mereka andalkan untuk studi mereka dan bahkan kelangsungan hidup mereka, diambil secara instan. Sebagai generasi Shrek dan Shrek Seven Monsters saat ini, mereka tidak memiliki dukungan di belakang mereka lagi. Ini bukan perang, ini benar-benar bencana. Dua kekuatan terbesar di benua saat ini hilang. Akademi Shrek hancur, markas Tang Sekte menghilang. Sekte Tang telah bernasib sedikit lebih baik, karena setidaknya memiliki cabang di kota-kota lain. Namun, Akademi Shrek tidak memilikinya. Kota paling ramai di benua itu, sebuah megapolis dengan jutaan penduduk telah hancur dalam sekejap. Pada saat yang sama, berjuta-juta nyawa telah hilang juga. Ini bisa disebut sebagai bencana terbesar sejak umat manusia menginjakkan kaki di benua Douluo. Itu adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langit di atas kepalanya tiba-tiba menyala. Cahaya menyilaukan membuat mereka secara naluriah mengangkat kepala mereka. Ketujuh orang itu menunjukkan keputusasaan di mata mereka. Tepat di atas lubang yang dalam di mana mereka menemukan diri mereka, bola cahaya, bersinar dengan warna-warna cemerlang, jatuh ke arah lubang seperti meteor mengejar bulan. Memperbaiki amunisi jiwa. Itu adalah amunisi jiwa yang lebih pasti. Amunisi belum menjangkau mereka, tetapi aura yang kuat membuat mereka sangat tertekan sehingga sulit bernapas. Sensasi yang menakutkan memberi mereka perasaan akan datangnya malapetaka. Penghancuran total. Hanya itu dua kata yang bisa mereka pikirkan pada saat itu. Tidak masalah dari mana amunisi jiwa tetap ini berasal, tetapi jelas bahwa musuh tidak memiliki niat untuk membiarkan siapapun melarikan diri dengan hidup mereka. Hanya dengan sepenuhnya memusnahkan lawan mereka, mereka dapat melaksanakan rencana mereka tanpa halangan. Menghindari, melarikan diri, mereka tidak punya tempat untuk lari. Ini adalah jurang sedalam 300 meter. Amunisi sudah ada sebelum itu, dan setidaknya di peringkat ke-8. Dengan basis budidaya mereka, terlepas dari seberapa ahli mereka memanfaatkan kekuatan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari kekuatan mengerikan seperti itu. Mereka telah kehilangan pilar dukungan mereka. Mereka tidak lagi memiliki perlindungan Akademi Shrek. Mereka hanya bisa menahan serangan mengerikan ini dengan tubuh mereka sendiri. Tang Wulin adalah yang pertama bereaksi. Tidak ada keraguan dalam dirinya. Dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan melompat. Kekuatannya sudah mencapai tingkat di mana yang lain akan bergetar hanya karena mereka menyebutkan. Bahkan jika dia hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, lompatan ini sudah lebih dari 100 meter. Tidak hanya itu, pohon anggur raksasa dilepaskan dari bawahnya. Semua tanaman merambat emas, termasuk Gold Song, secara instan ditingkatkan oleh Blue Silver Emperor Transformation. Detik berikutnya, tanaman merambat mendorong ke tanah dengan paksa setelah dia melompat. Dorongan ini mengirimnya ke ketinggian lebih dari 500 meter. Dia tidak bisa terbang, tetapi dia bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi dengan metode ini. Dia merentangkan tangannya dan menghadapi amunisi jiwa yang tetap jatuh dari langit. Dia tidak tahu berapa banyak yang bisa dia blokir, tetapi ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk memberi teman-temannya kesempatan untuk bertahan hidup. Paling tidak, dia tidak punya hubungan dengan apapun di sini. Dia sendirian di dunia ini. Dia hanya berharap teman-temannya bisa terus hidup, meskipun prospek mereka tampak suram. Warna emas cemerlang muncul dari tubuhnya, dan sisik naga emas menutupi dirinya. Dia kemudian berakselerasi di udara dengan Golden Dragon Fleece, yang memberinya dorongan 50 meter lagi. Amunisi jiwa yang tetap praktis ada di depan hidungnya. Tang Wulin bahkan bisa dengan jelas melihat pola rumit pada amunisi yang meledak dengan cahaya liar. Pada saat itu, dia tidak merasakan ketakutan di hatinya, hanya kerinduan. Dia merindukan orang tuanya,
dan dia merindukan Naer dan bayangan yang meninggalkan kesan paling dalam padanya. Perpisahan, Gu Yue. Jika Anda aman dan sehat, maka semuanya baik-baik saja dengan saya. Lupakan aku. Saya tidak bisa memenuhi janji saya kepada Anda lagi. Petik 1. Dia menutup matanya, dan 2 tetesan air mata menetes di pipinya. Dia merentangkan tangannya, dan semuanya tampak tidak berarti. Siluet ilusi Gu Yue tampaknya berdiri tepat di depannya. Dia ingin meraih dan menariknya ke pelukannya yang hangat. Tang Wulin puas. Jika dia meninggalkan dunia ini dalam ilusi seperti itu, dia akan bebas dari semua beban. Dia memutuskan untuk pergi dengan kerinduannya. Wulin, Kapten, kakak laki-laki. Shrek Seven Monsters akhirnya mendapatkan kembali akal sehatnya, tetapi pada saat itu, bahkan jika mereka bisa terbang ke langit untuk menggantikannya, mereka sudah terlambat. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Hanya Ye Xinglan yang bergerak dengan cepat. Bila energi yang menyilaukan meniup gouge besar di tanah. Dia dengan cepat mendorong semua teman-temannya ke dalam lubang dan menarik Roh Kudus Dou Luo yang pingsan. Tang Wulin berniat memperdagangkan hidupnya untuk kesempatan bertahan hidup yang tipis bagi mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia? Ini bukan saatnya berkabung. Setidaknya beberapa dari mereka harus hidup dan menjadi benih Akademi Shrek yang dilahirkan kembali. Sensasi dingin menyebar ke dada Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum, karena dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar memeluknya. Tubuhnya mendidih panas dan masih memiliki aroma gadis samar. Napasnya seperti aroma anggrek dan sedikit bersusah payah. Itu seperti malam setelah Fate Death Festival Dewa, ketika dia berbaring di pelukannya. Gu Yue, aku mencintaimu, gumam Tang Wulin. Jika dia bisa merasakan sensasi nyata sebelum kematiannya, dia tidak punya alasan untuk tidak puas. Idiot, aku juga mencintaimu, terdengar suara yang akrab dengan emosi rumit yang tak terhitung jumlahnya. Kejutan itu membuat Tang Wulin terbangun, matanya melotot. Benar-benar ada seseorang di tangannya. Dia menatap kosong pada wajah cantik tiada taranya di depan matanya. Tidak, Tang Wulin tertegun. Dia tampak sangat akrab, tetapi dia tampaknya telah tumbuh. Kurang kekanak-kanakan tentang dia, dan dia bahkan lebih cantik. Idiot, aku Gu Yue kamu, dia mengerutkan bibirnya dan memberi kecupan ringan pada bibirnya. Pada saat itu, cahaya abadi telah menelan tubuh mereka. Pemandangan terakhir yang dilihat Tang Wulin adalah sepasang sayap perak besar. Mereka mendekat dan membungkus mereka berdua. Sebuah kekuatan ledakan yang mengerikan tiba-tiba meledak. Namun, satu-satunya sensasi yang dia rasakan selain gegar otak adalah pelukan hangat yang memiliki aura yang akrab. Itu dan suara yang dikenalnya yang bergema di telinganya. Di lubang yang dalam, 6 monster lainnya mendongak. Mereka hanya melihat cahaya yang menyilaukan. Sepertinya sosok tiba-tiba muncul dari udara tipis dan memeluk Tang Wulin. Kemudian, sosok itu memblokir amunisi yang jatuh dari langit dengan punggungnya sendiri. Ledakan hebat itu berlangsung sekitar 1 menit sebelum perlahan-lahan surut. Bumi itu tenggelam 3 kaki lebih dalam. Badai energi mengamuk bergema liar di dalam lubang yang luas.